Anda yang tidak apple to apple ya, mengkomparasi pemahaman tentang terjemahan yang Nah, diterjemahkan ini dengan kan kata hanya becong. ini Tunggu kan dulu, hanya enggak, iya. istilah. Iya Istilah nanti. apakah maha sombong itu artinya bukan kayak sombong yang kita Iya, bicara sabar. atau gimana? Tadi saya dengarkan. Iya, kalau Anda Kan mau ini kita jawaban lagi saya ngomong Anda, terjemahan. ya silakan Anda dulu. Kalau belum selesai, saya tunggu dulu. Silakan. Iya, artinya saya belum berikan kesempatan. Artinya begini, ketika teman-teman menyampaikan itu, sombong yang dimaksud itu kan bukan gagah-gagahan kayak lalu merendahkan orang, gak menghargain. Kan saya paham maksud daripada maha sombong itu artinya hanya Allah yang patut ditinggikan gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi saya bisa memahami gaya bahasa itu kan sudah diterjemahkan menjadi maha sombong. Tetapi apakah makna bahasa juga seperti itu? Nah ini kan keterbatasan bahasa ya, kasana bahasa dalam bahasa Indonesia ini apakah bisa mewakili bahasa asli itu? Nah kita juga harus punya hikmat ke situ. Jadi menjudge terjemahan itu boleh-boleh aja gitu. Ketika kita memiliki keahlian dalam menerjemahkan. Kalau Ibu punya keahlian dalam bahasa Ibrani, silakan Ibu mengkritik terjemahan. Gitu. Oke, kembali lagi. Kalau saya mengkritik terjemahan, ini bukan katanya yang saya kritik, tapi cara memahaminya. Kan gini Anda bilang, ini saya rasa Anda salah paham. Saya sudah katakan loh, si penerjemah Celeber dengan AYT menerjemahkan di situ kata apa tadi ya, kata gaon tadi kalau tidak salah, gaon itu dengan kata kecongkakan dan kesombongan ya. Dan itu tidak bisa kalau dinisbatkan kepada Tuhan harusnya bagi Kristen ya, beda loh. Kita sedang, jangan Anda lompat pagar mencampur adukan dulu gitu. Maksud saya ini pakai paradigma Kristen dulu nih kan gitu. Bahwa tadi kan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu bersumpah demi dirinya sendiri kan gitu kata Anda. Saya memang menemukan beberapa ayat bahwa Tuhannya Bani Israel bersumpah demi namanya sendiri demi diri sendiri. Tiba-tiba di dalam kitab Amos kita menemukan sebuah dalil yang mengatakan bahwa Tuhan bersumpah demi. Di situ ada yang diterjemahkan dengan kebanggaan, kecongkakan, kesombongan, nah dan keangkuhan. Dan ini berdasar semakin lama semakin halus bahasanya itu kebanggaan. Kalau di AVB 2015 itu keangkuhan. Kalau di Celeber itu kecongkakan. Kalau di MILT kebanggaan, di BIS itu tidak ada di situ. Tuhan Allah bangsa Israel telah bersumpah, tanda kutip 2 aja, aku sama sekali itu aja langsung, tidak ada dijelaskan. Kalau di TL ya, bahwa Tuhan sudah bersumpah dengan kemuliaan Yakub. Di sini kalau kemuliaan Yakub berarti di sini kalau mohon maaf ya secara bahasa Indonesia yang kupahami ya, ini Yakubnya, kemuliaan Yakub, berarti si Yakubnya yang mulia. Bukan berarti bukan tidak ada lagi kecuali ya mungkin kalau Anda menggunakan tafsir yang dimuliakan Yakub kan Tuhan kan gitu. Tapi di sini terjemahannya adalah bersumpah dengan kemuliaan Yakub. Kemuliaan saya berarti saya yang mulia, ini Yakub yang mulia di sini kalau saya pahami secara bahasa Indonesia loh ya. Nah, AYT dengan kesombongan Yakub tiba-tiba di TB yang bersumpah demi kebanggaan Yakub ditafsir bahwa iya kan Tuhan yang dibanggakan Yakub. Nah, itu kan tafsir tuh. Artinya kan secara perikop juga tidak tertulis begitu bahwa Tuhan sedang bersumpah. Kalau perikopnya kan di sini kalau kita baca kan peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya di sini. Ya kan? Kan itu perikopnya, tidak ada lagi penjelasan bahwa ternyata di situ adalah Allah sendiri gitu. Kan secara interlinear ya, secara bahasanya gitu. Nah, yang saya maksud di sini adalah bahwasanya yang Anda tadi jelaskan kepada Bu Rama bahwa Anda memahami doktrin kekristenan Tuhan tidak mungkin bersumpah atas sesuatu yang lain kecuali dirinya sendiri, itu tidak dipahami sama penterjemah AYT, Pak. Itu maksud saya, Anda paham tidak? Penterjemah Celeber juga tidak paham bahwa doktrin kekristenan itu Tuhan tidak mungkin bersumpah demi kesombongan atau kecongkakan Yakub, apalagi kemuliaan Yakub. Memang demi Yakub ujung-ujungnya kan gitu dalam TL itu gitu. Kan itu yang saya katakan. Kalau teks aslinya kan memang terjemahannya ada beberapa makna terjemahannya. Kalau kita lihat di teks aslinya itu, kalau kita buka di sabda.org itu kan kebanggaan itu sendiri yang kata gaon itu ya, sorry kalau saya tidak fasih melafazkan ya, karena saya bukan orang Ibrani ya. Di sini kan kebanggaan, kecongkakan, kemegahan, hutan belukar, kecongkakan, banyak Pak maknanya gitu.
Nah itu ya yang saya usung begitu. Nah lalu saya jawab bahwasanya Allah itu, kalau Allah mengatakan dia maha sombong, ya saya minta dalilnya. Karena kan itu kan sebuah klaim gitu, sebuah pernyataan. Kalau saya rasa pakailah dalil. Tapi memang ada dalil, ada hadis ya. Ini berbeda loh Pak, jangan semua dibabat sama ratain gitu. Bahwa sifat sombong itu sebenarnya hanya milik Allah gitu. Artinya manusia tidak boleh memiliki sifat sombong. Ya, gitu. Jadi hak menghakimi itu hak milik Allah gitu. Seharusnya manusia tidak boleh menghakimi. Tetapi ketika Allah izinkan, maka itu boleh gitu. Seperti Allah izinkan manusia untuk menghakimi sesamanya, misalnya dengan catatan hukum-hukumnya harus dipenuhi itu. Maka itu boleh, tidak ada pelanggaran di sini, tidak ada yang aneh dengan konsep ketuhanan umat Islam. Maka tidak semerta ketika Allah memiliki sifat sombong, karena sombong itu ada gitu kan. Dan kalau Allah dikatakan berdosa memiliki sifat sombong, ya enggak, kan Allah berhak memilikinya gitu. Karena Allah memang pemilik segala sesuatunya gitu. Tidak menjadi dosa, karena yang berdosa adalah justru ciptaan yang tidak memiliki apa-apa yang bersifat sombong. Itu yang saya pahami gitu ya. Karena kesombongan itu selayaknya hanya milik Allah. Dan ketika Allah yang sombong itu bukan sesuatu yang negatif. Karena apa? Karena memang Allah berhak. Karena Allah memang memiliki segala sesuatunya, Allah berhak sombong gitu loh. Gitu ya. Sementara kalau Tuhannya Kristen kan tidak berhak sombong. Yesus tidak berhak sombong karena dia diutus tidak menjalankan kehendak dia, tapi kehendak Bapa gitu. Memang tidak berhak sama sekali. Yesus itu bersifat sombong gitu ya. Ya, karena itu kita memang berbeda, dan saya katakan kita sepakat untuk berbeda. Apalagi Tuhan kami tidak pernah bertaubat seperti yang saya katakan. Kalau masalah framing ya buktikan saja kalau memang itu sebuah framing, bukan sebuah keimanan Pak. Bukan konsekuensi keimanan ya yang saya sampaikan dari tadi. Nah kita kan bahas Roh Kudus dari tadi sebenarnya, tapi karena Anda membawa dua narasi itu, maka saya tanggapi menjadi diskusi yang cukup panjang, saling tanggap menanggapi gitu. Mungkin silakan Pak Daniel. Iya, kalau kita bicara teks Ibraninya di situ kan gaon ya. Kalau gaon itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja gaah, yang artinya tinggi, luhur gitu. Nah itu juga biasa dipakai di dalam bahasa yang memuliakan nama Tuhan gitu ya, seperti yang tinggi, dia yang tinggi gitu, atau yang menjulang tinggi, itu di Wahyu itu ada gitu. Nah itu dari kata kerja gaah. Nah itu ada kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu biasa dipakai majas. Majas itu biasa ada di dalam penulisan perjanjian lama ya, banyak. Di perjanjian baru juga ada. Jadi ada majas tautologi ya, ada majas hiperbolis ya, ada majas tautologi infinitif. Itu banyak gaya-gaya bahasa di dalam perjanjian lama, sehingga harus dimengerti karena Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan yang hanya ditulis begitu saja. Itu memang perlu hikmat ya untuk mengerti tulisan, karena ini tulisan bukan sekedar tulisan suci yang ada di agama-agama pada umumnya, tetapi tulisan ini pun memiliki nilai sastra yang tinggi gitu. Nah, contoh seperti di dalam Amsal, pengkhotbah, itu penulis itu, dan di dalam Kidung Agung itu penulis itu ya, yang menuliskan itu memiliki hikmat yang tinggi. Kita tahu itu Salomo ya. Dalam pengajarannya itu, dalam tulisan yang disampaikan oleh Salomo itu penuh dengan hikmat. Nah, gaya bahasa yang digunakan itu enggak sembarangan kita kayak baca koran gitu. Makanya ada akar kata di dalam, kalau kita belajar teks bahasa asli itu kan, kalau kata kerja ini ya, ini dari akar katanya apa gitu. Itu nanti kita bisa dapat konteksnya. Ya, saya pikir begitu ya. Ini agak panjang kalau mau bahas bahasa aslinya, tapi yang terjemahan tadi ya oke lah, ada orang menerjemahkan itu sebagai kemuliaan, itu bisa diterima. Tetapi kita kan akan melihat kemuliaan di sini, kemuliaan Yakub itu siapa?
kalau selain Tuhan itu sendiri. Ya, jadi di dalam Kejadian 49 di situ ketika Yakub mau mati, ya, Yakub itu terusir loh, dan yang menolong dia itu Tuhan, yang memberikan kemuliaan kepada Israel itu Tuhan. Makanya di dalam kehidupan Yakub di saat-saat dia mau mati itu kan dia mengucapkan, dia memberkati anak-anaknya kan. Ada saat di mana dia hampir putus nafas itu dia masih mengucapkan, aku menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan. Jadi pengharapan Yakub itu hanya Tuhan saja. Nah, di situ makanya Tuhan di Amos 8 itu dia katakan, ya, aku bersumpah demi kemegahan Yakub, demi kemuliaan Yakub. Nah, gaya bahasa yang disampaikan, kenapa dia harus menyampaikan nama Yakub? Kenapa dia nggak bilang demi kemuliaanku saja? Karena perjanjian itu mengikat dengan keturunan Abraham, yaitu Yakub. Yakub ini kan sudah disebut sebagai Israel. Ada 12 suku di situ tentunya. Nah, jadi kemuliaan Yakub, kemuliaan Israel itu siapa kalau bukan Tuhan? Nah, jadi ketika dia berbicara itu bukan mengacu pada Yakub itu sendiri, tetapi ini adalah perjanjian di mana sumpah itu membuat Tuhan ketika bersumpah, sumpahnya itu ada di dalam perjanjian itu. Perjanjiannya antara siapa dengan siapa. Nah, ini kan kita bahas itu. Perjanjian antara Allah dan Israel. Jadi sumpahnya ke situ. Demi janji itu, Bu. Tetapi kan demi dirinya sendiri. Kalau kita bilang konteks kemegahan atau kemuliaan. Ya, saya rasa kalau masalah ini sudah paham ya. Kita kembali ke menu utama kita tadi tentang ruah ya, Roh Kudus tadi ya. Karena kan saya hanya menanggapi argumen Anda dan menarik bagi saya untuk dibahas gitu ya. Kan saya sudah katakan yang salah bukan teks aslinya, walaupun teks aslinya sudah memang memiliki beberapa makna. Justru saya mengatakan bahwa si Seleber sama si AYT penterjemah ini itu tidak ada Roh Kudusnya. Kenapa? Mereka tidak paham doktrin kekristenan kan gitu ya. Ya kan kita bahas, kita pakai kita kan bahas tentang Roh Kudus tadi Pak, bahwa penulis kitab Anda adalah Roh Kudus, maka penerjemah. Ya saya kan menjelaskannya, ada orang-orang yang baru masuk seperti ada Bang Zuma baru masuk, kemudian ada Rion yang baru masuk juga tadi sempat diam dulu, terus ada Bang Pengberaka dan banyak nih. Jadi biar orang paham apa yang kita bahas, ada Giga, Chat, Anon juga gitu kan. Jadi gitu Pak Daniel. Oke, back to topic ya. Roh Kudus dalam pemahaman teman-teman Kristen dari tadi Bu Rahma bertanya apakah penulis Bible itu adalah penuh dengan Roh Kudus, kemudian definisi Roh Kudus segala macam. Saya pengen lebih sebenarnya mendalami sih. Dan ketika saya membaca tentang Roh Kudus, dan memang saya sering menjadikan sarapan pagi biblikal ini sebagai rujukan ya, karena di sini Bu Rita Wahyu selalu menampilkan bahasa aslinya, jadi saya bisa merujuk ke bahasa asli gitu ketika menjelaskan gitu ya. Nah, kalau yang saya baca di sini, Roh Allah, Roh Kudus atau nafas yang Maha Kudus, itu Bu Rita Wahyu itu seolah-olah menyamakan di sini ya. Kalau kita baca, ini mohon maaf ya, saya tidak bisa share screen di laptop ini ya. Ntar, saya bisanya share screen pakai handphone, saya bacakan saja ya. Silakan cek di sarapan pagi biblikal tentang Roh Kudus, nanti akan ada itu penjabarannya. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang ya, merah kefet di atas permukaan air. Nah, di sini kalau menurut Rashi yang dikutip oleh Bu Rita Wahyu sebagai seorang Kristen, setahu saya tidak peduli dengan endom apanya, nanti itu pembahasan lain gitu ya. Menurut Rashi, tahta kemuliaan ilahi berdiri di angkasa, melayang-layang di atas permukaan air oleh ruah atau nafas dari mulut yang kudus. Nah, ruah atau di sini PIV bacaannya apa? PIV, PIV sel hakodes, ini bahasa Ibrani ya. Ruah PIV sel hakodes baruhu, atas perintahnya bagaikan burung merpati. Nah gitu ya, menurut Rashi gitu. Tapi dimulai dengan tahta kemuliaan ilahi berdiri di angkasa, melayang-layang di atas permukaan air. Kalau menurut Targum Yonatan, menurut Bu Rita Wahyu, memandang bahwa ruah Elohim adalah nafas dari Adonai. Nah ini yang menarik. Dari penjelasan Targum ini bahwa ruah itu adalah nafas, kenapa manusia itu tidak sama dengan Yesus? Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Adam itu dibentuk dari tanah, itu nafas Tuhan dihembuskan ke Adam. Nah, kenapa ketika Yesus memiliki Roh Kudus maka dia menjadi Tuhan, sementara Adam tidak bisa menjadi Allah juga, karena walaupun sudah ada ruah
Elohim, nafas Elohim yang ditiupkan ke dalam diri Adam gitu. Mungkin Pak Daniel itu kenapa ada pembedaan itu? Silakan dijawab. Mungkin setelah itu mungkin ditanggapi Bang Zuma juga nggak apa-apa karena saya juga ada sedikit perusahaan ini. Tapi nanti saya nimbrung aja. Silakan Pak Daniel. Bro Daniel. Saya boleh share screen? Silakan. Ya, ini nggak bisa soalnya. Oke, karena mungkin Bang Ilyas bisa itu dibantu. Biar Kenapa, Bunda? mau share screen Oh. Pak Daniel. Udah. Ya, thank you ya. Ya, ini. Nah, ini kalau sudah membahas tentang Samayim itu pasti banyak tafsiran, tetapi kita akan mengacu pada kritik teksnya dulu ya. Ya. Ve'aret hayeta tohu vabohu ve'hosek al-bnei tehom ve'ruah Elohim. Jadi ve'ruah Elohim di sini. Di sini kalau kita lihat ketika Tuhan bilang kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu dia pakai tanda snikut di sini. Tanda makef, ada di sini. Untuk membedakan kata benda yang satu dengan kata benda lainnya. Abraham, ya, El Abraham, ya. Allah Abraham, Allahnya Abraham. Ya, itu untuk menyambungkan kata benda yang pertama dengan kata benda berikutnya. Tetapi Ve'ruah Elohim di sini adalah satu kesatuan kata benda. Ve'ruah Elohim. Artinya ini bukan ciptaan atau tidak bisa dikatakan ini anginnya Tuhan seperti yang disebut oleh si Yitzhak itu. Lalu ini apa gitu kan? Tadi Ibu Rifa sudah menggunakan pendekatan dari rasi bahwa tahta Tuhan itu ada di atas Samayim. Nah, kalau kita mengacu pada teks Samayim, ya kata Samayim itu arti letterleknya adalah selain langit itu berarti air yang di sana. Air yang di sana itu kenapa orang Israel bilang Samayim itu air yang di sana? Dia menunjuknya ke langit karena hujan itu pun turun dari langit. Nah, makanya penjelasan rasi tentang tahta Tuhan ada di atas air, di atas langit dalam tanda kutip, ya. Itu adalah tempat di mana air Samudra Raya itu yang tadi dipisahkan gitu. Nah, itu ada di dalam Yeskiel juga. Saya bisa tunjukkan di Yeskiel tahta air. Gimana ya? Tahta sorry ya, di Yeskiel saya lupa ayat pasal berapa. Ayub, Mazmur, Yesaya, Yeskiel. Ya Pak Daniel. Sorry, ini ya. Ini contohnya. Ini firman Tuhan ya yang disampaikan kepada Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi dan berkata, aku adalah Allah. Ya, ini kesombongan Raja Tirus. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Nah, jadi dewasa ini ya, ini silakan nanti teman-teman mau tanggapi silakan. Ada satu narasi di dalam Quran yang mengatakan
Allah bertahta di atas arsy. Arsy itu pun sering ditafsirkan adalah air. Nah, makanya saya mau bertanya begini, apakah pendekatannya itu sama gitu? Eh, penjelasan mengenai arsy itu adalah tahta Tuhan yang entah mau dikatakan digambarkan seperti di atas air. Kalau air di dalam kitab tanah ya, itu bukan hanya air yang kita lihat, tetapi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau disebut samayim, itu artinya air yang di sana itu menunjuk kepada langit, karena dari sanalah air hujan turun gitu. Nah, apakah ya samayim ini atau tahta Tuhan yang di atas air ini kita coba ya komparasikan ke Quran supaya dialognya jadi dua arah. Apakah arsy itu yang disebut juga tempat Allah ya bertahta gitu? Apakah ada ulama, ya ini saya tidak menuduh ini harus ayat, tetapi saya bertanya, apakah ada ulama yang menafsirkan bahwa arsy itu pun seperti air? Nah, itu nanti dijawab, tetapi saya lanjutkan pertanyaan Bu Rifa mengenai ketika manusia diciptakan lalu dihembuskan nefes haya gitu kan, ya kan, nafasnya Tuhan, nafasnya Elohim gitu kepada Adam. Lalu kenapa dia nggak jadi Tuhan gitu kan? Ya, nefes itu pun bisa diartikan sebagai hidup. Ya, Tuhan menghembuskan hidup. Jadi nefes itulah yang membentuk kehidupan di dalam pribadi Adam ini. Makanya ada narasi di dalam kitab Zakaria itu, ya, Tuhan yang membentuk membentuk atau menciptakan roh di dalam diri manusia. Sebenarnya kata yang dipakai itu lebih tepat membentuk, karena dia menghembuskan itu nafas hidup itu menjadi suatu pribadi yang memiliki akal pikiran gitu. Itu dibentuk. Karena apa? Karena pikiran Adam itu berbeda dengan pikiran Hawa. Makanya itu dipakai kata bentuk. Membentuk pikiran Adam, pikiran Ibu Rifa dengan pikiran kita kenapa bisa berbeda? Karena dibentuk dengan cara yang dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi berbeda gitu. Itu bukan dikatakan diciptakan, tetapi lebih tepatnya dibentuk. Maka sumber daripada hidup ini otomatis dari Tuhan kan. Kalau kita mau bilang, nggak mungkin kehidupan kita ini sekonyong-konyong ada di dalam diri kita, tentu punya sumber. Makanya di dalam Alkitab itu, ketika manusia berdosa dari Tuhan, dia terputus dari sumber hidupnya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Ketika dia berdosa kepada Tuhan, ada kutuk terhadap tanah. Nah, kita bisa lihat kutuk itu sampai kepada keturunan Adam, yaitu si Kain. Kain membunuh adiknya, lalu darahnya tertumpah atas tanah. Di situ Tuhan mengutuk Kain itu, ya. Bahkan Tuhan bilang gini, terkutuklah engkau. Saya dia rasa bukan fokus di Ruh Kudus aja, Pak. Saya rasa ya, biar artinya tidak begini, melebar artinya kemana-mana. kita ini bukan Tuhan, tetapi roh yang ada di dalam kita ini adalah roh yang dibentuk oleh Tuhan, yang berbeda satu sama lain antara manusia A, B, ya. Ibu Rifa dan saya punya jiwa yang berbeda karena dibentuk oleh Tuhan gitu, sesuai keinginan Tuhan. Itu aja, Bu. Nah, kembali lagi. Jadi gini, argumen saya itu jelas ya. Maksudnya gini, ketika Anda berbicara tentang Roh Kudus, dari apa yang saya dengar diskusi Anda dengan Ibu Rahma tadi, saya hanya menyimak, lalu saya mempelajari dengan cara membaca di dalam sarapan pagi Biblika, kan saya bilang ya, karena kan tentu saya tidak mungkin tidak membawa literatur ketika ingin mempertanyakan keyakinan kalian. Nah, di sini kan sudah katakan, di sini Berita Wahyu itu menjelaskan tentang Roh Kudus atau nefes Tuhan itu setara dan sama, dan bahkan dia membawa dalil. Sebentar saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan di sini. Bentar ya. Nah, dalam Kejadian pasal 2 nomor 7 ya, itu ya, membentuk manusia.
Kalau dalam iman kalian firman menjadikan langit dan bumi, kan gitu ya, firman itulah menciptakan, begitu kurang lebihnya, begitulah ya, dogma dari kekristenan gitu. Dalam Kejadian pasal 27 di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau secara literal kita baca, secara pemahaman bahasa Indonesia, ketika Tuhan berfirman, maka yang keluar adalah firman. Benar dong? Ya kan? Nah, ketika Tuhan meniupkan nafas hidup, itu keluar dari Tuhan juga nafas hidup itu. Dan itu sama-sama sesuatu yang abstrak, firman dengan nafas Tuhan. Tetapi ketika roh Tuhan ada dalam diri Yesus, maka dia adalah Tuhan, karena dia adalah firman yang keluar menjadi manusia. Sementara Adam, itu tidak bisa dikatakan Tuhan, walaupun nafas Tuhan telah ada di dalam diri Adam. Nah, dasarnya itu yang maksud saya, perbedaan itu dasarnya dari mana Anda memahami hal seperti itu sehingga jadi berbeda gitu. Dan asal Anda tahu juga di dalam kitab Ayub pasal 26 ayat 13, oleh nafasnya langit menjadi cerah. Bahkan nafasnya loh, oleh nafasnya loh langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas, oleh nafasnya. Ya. Nah, di situ apa yang disampaikan ini Burita Wahyu, saya ambil nih, mungkin kalau saya buka camp, saya sedang membaca bukan dari pandangan pribadi saya ya, ini saya buka camp di sini. Ini dari saya ambil justru dari pandangan Burita Wahyu yang sedang menjabarkan, dan ini yang saya pertanyakan gitu, bukan asumsi pribadi saya yang saya pertanyakan kepada Anda. Kemudian di sini memelihara kehidupan binatang dan memperbaharui muka bumi gitu. Nah, inilah dia Roh Kudus itu. Itulah di sini, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, ya kan? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Roh itulah atau ruah atau nafas atau angin dari Allah, tenaga dan kekuatan Allah atas dari kehidupan manusia dalam segala seginya gitu. Manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, korelasi pernyataan yang penjelasan Burita Wahyu ini yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana dasarnya bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Allah dan Roh Kudus yang ada pada diri kalian itu adalah Allah gitu. Itu yang saya pertanyakan Pak Daniel gitu. Nah, bahkan di sini dijelaskan bahwa dengan judul Burita Wahyu menuliskan pekerjaan roh dalam melengkapi bagi pelayanan gitu. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah di Keluaran pasal 31 ayat 3. Apakah di sini Yesus sudah ada? Tidak, belum ada. Artinya manusia dipenuhi oleh roh Allah. Apakah roh Allah ini adalah Allah sendiri yang merasuki diri manusia dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan gitu. Kenapa orang yang di dalam kitab Keluaran 3:1-3 ini yang dipenuhi roh Allah tidak bisa dipanggil Allah, sementara Yesus yang adalah manusia ternyata 100% masuk roh Allah dalam dirinya jadi Tuhan, kan begitu. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin Anda jelaskan bahwa Anda dari tadi menjelaskan, mari kita menjelaskan iman kita dengan literal yang harus mengikuti tradisi, bahasa, dan segala macam yang Anda usung tadi. Saya suka dengan hal itu malah, karena ini ilmu bagi saya gitu. Nah, mungkin silakan dilanjut. Sebelumnya saya sapa dulu Bang Zuma ya Pak Daniel, sebelum Anda lanjut lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena saya seorang ibu rumah tangga Pak Daniel. Ya, saya kan ibu rumah tangga, jadi anak saya agak rewel nih. Saya mungkin agak overhandle ya, mungkin agak melempar tanggung jawab nih. Tadi diskusi yang penting poin saya sampaikan, Pak Daniel silakan jelaskan, nanti silakan Bang Zuma untuk menanggapi, karena ini anak saya mulai rewel yang kecil. Izin Bang Zuma ya, mohon maaf Bang Zuma overhandle. Iya. Ya. Siap, bahas itu temanya. Roh Kudus Bang Zuma. Dan silakan Pak Daniel, mungkin kalau memang ingin mengulangi kembali biar clear atau apa, tapi bagi saya itu yang saya pertanyakan selama ini. Silakan Bang Daniel dan Bang Zuma dilanjutkan. Terima kasih. Iya. Baik ya, penjelasan dari Bu Rifa yang udah lumayan agak panjang. Jadi saya menanggapi dari kata ruah saja kalau begitu ya, karena Ibu Rifa tadi sudah membawa perbandingan dari Ibu Rita gitu. Nah, kalau kita bilang nefes itu ya, itu kan tadi katakan itu adalah nafas atau roh kehidupan ya yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dikala kejadian itu ya 2 itu. Nah, nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan itu kan ini sesuatu yang abstrak tadi Ibu Rifa bilang. Saya setuju itu. Roh pun adalah sesuatu yang abstrak. Tentu sesuatu yang abstrak ini ya itu adalah eksistensi yang hidup di dalam
tubuh jasmania kita sehingga kita pun menjadi hidup. Nah, pada mulanya roh yang dimiliki oleh manusia atau nefes haya yang ada dalam diri manusia ini pada mulanya adalah kudus. Gitu. Dia menjadi tidak kudus ketika jatuh dalam dosa. Nah, ini udah lebih dalam penjelasannya gitu ya. Maksudnya orang sering mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah entitas atau eksistensi Tuhan sendiri. Betul, itu betul. Tetapi ada dua pengertian di sini, ada dua makna di sini. Roh Kudus itu adalah eksistensi Tuhan sendiri, ya. Tetapi juga disebut sebagai spirit daripada Elohim. Spirit itu bukan berarti itu hanya roh, tetapi itu juga adalah kayak semangat gitu, atau sesuatu yang ada di dalam diri kita yang membuat kita dapat bekerja. Contoh, kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat-berat kalau tidak ada spirit, tidak ada semangat gitu. Sekalipun kita makan banyak gitu kan. Nah, secara jasmania makanan itu bisa memberikan kekuatan, tetapi roh kita kalau tidak ada semangat untuk mengerjakan pekerjaan itu sia-sia. Kita mau makan apapun. Nah, jadi Ruach HaKodes itu memiliki dua makna di sini. Bang Suma mungkin setelah ini kan dengan Bang Suma. Itu memiliki dua makna di mana itu berbicara eksistensi Tuhan sendiri yang adalah roh, tetapi juga itu berbicara tentang semangat ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu ada di dalam diri kita sehingga kita bersemangat untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu dulu Bang Sum. Oke, baik. Terima kasih atas paparan saudara ya. Jadi terkait dengan Roh Kudus. Kalau saya melihat secara sudut pandang Al-Quran, jelas Roh Kudus itu adalah hal yang kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia terkait apa yang menjadi hukum, ketentuan. Dan hukum dan ketentuan ini adalah merupakan kekuatan. Itu yang dipahami oleh Al-Quran, satu. Kedua, ketika berbicara mengenai roh, itu berbeda berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau di Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kalau berbicara mengenai roh, maka itu banyak hal di dalam Islam. Roh bisa diartikan sebagai makhluk langit atau malaikat. Roh bisa diartikan sebagai utusan Allah atau malaikat Jibril yang saya maksud. Kemudian roh juga bisa diartikan sebagai makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Itu semua tergantung dari konteks ayat di dalam Al-Quran. Roh bahkan disebut sebagai semangat, kekuatan, nafas, pertolongan Allah, dan seterusnya. Nah, sehingga umat Islam itu ketika berbicara mengenai ruh, itu ruang lingkupnya adalah makhluk. Kalau hanya berbicara mengenai ruh, pasti makhluk. Nah, kita kembali kepada tema tentang Roh Kudus. Artinya pemahaman teman Kristen tentang Roh Kudus ini adalah satu pribadi dari Tuhan itu sendiri. Ya, tapi itu mungkin masing-masing sekte memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, coba kita urai, Saudara Daniel, apa yang kemudian Yesus pertontonkan di hadapan kita terkait dengan Roh Kudus ini, ketika berbicara mengenai Roh Kudus terkait dengan kitab saudara yang Anda pegang saat sekarang. Nah, untuk melakukan pendekatan yang tidak liar, coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh, Al-Quran surah As-Surah ayat 52, kemudian Al-Baqarah ayat 97, kemudian An-Nahl ayat 102, kemudian An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 51. Tentang roh dan Roh Kudus itu jelas di sana. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 14,
Di situ ada disebut dengan roh kebenaran. Nah, ini juga saya minta nanti disimpulkan oleh saudara Daniel. Roh kebenaran dan Roh Kudus itu apakah sama? Roh kebenaran ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Apakah hakikatnya sama, pribadinya berbeda, atau kayak mana? Karena Yesus mengatakan begini, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi di sini dikatakan seorang penolong. Dan supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kemudian dikatakan di data Yohanes 15, jikalau penghibur yang akan kuutus kepada Bapa yaitu roh kebenaran. Nah, ini adalah penghibur roh kebenaran, ternyata ini adalah pribadi yang diutus, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 16, dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ini adalah pribadi Tuhan, roh kebenaran ini, bagaimana mungkin kemudian ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Nah, kalau ini bukan Tuhan, lalu siapa ini roh kebenaran? Lalu siapa ini roh kebenaran? Itu satu. Sedikit lagi terkait dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus beda lagi. Di dalam pemahaman Bible terkait dengan Roh Kudus ini sendiri, sama seperti diterangkan saudara Daniel dengan siapa Uni Rifa terkait dengan Kejadian 1 nomor 2 itu tadi, bagaimana roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air dan seterusnya. Nah, Yesus itu diceritakan di dalam kitab saudara menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Nah, ini yang ingin saya tahu dari saudara. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab saudara ya, di dalam Lukas 1 nomor 15, sebab ia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak minum anggur atau minuman keras, sebab dan dia si Yahya ini, si Yohanes ini akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, roh kebenaran ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Kalau dia adalah Tuhan, berarti Yohanes Pembaptis kepenuhan Tuhan. Berarti pada diri dia Yohanes Pembaptis ini ada Tuhan. Layaknya konsep agama Kristen, Yesus adalah Tuhan karena di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Kenapa Yahya tidak dituhankan? Sementara dia dikatakan sejak dari dalam rahim ibunya, dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Silakan. Ya, makasih ya sebelumnya. Tadi Bang Suma mengatakan penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain. Memang saya akui terjemahan LAI di situ harusnya tidak ada kata seorang, tapi tetap ada penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini ya kita katakan adalah entitas gitu kan. Entitas siapa? Entitas Tuhan gitu. Eksistensinya tidak terlihat, makanya dikatakan di ayat itu dunia tidak akan melihat dia ya. Dan dunia tidak mengenal dia karena eksistensi roh itu adalah tak kelihatan. Lalu bagaimana dengan Yohanes Pembaptis yang dari dalam rahim ibunya sudah kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Nah, kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini kehadirannya itu sama seperti kehadiran Nabi Elia, ya. Nabi Elia itu sangat penuh dengan Roh Tuhan. Jadi di sini ada penggambaran bahwa Yohanes ini, ya, dialah yang akan sebagai nabi, ya, yang akan mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi sang raja, gitu. Nah, itu ada di dalam kitab Yesaya kalau tidak salah, atau apa saya lupa di situ kan. Lihatlah raja datang, Allahmu itu raja, ya, kira-kira itu. Nah, lalu bagaimana roh
yang ada di dalam Yohanes ini. Tentu roh yang ada di dalam dia itu adalah yang tadi saya katakan, ya, adalah Roh Kudus. Roh kebenaran itu sama aja ya. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, ya itu pasti dikaruniakan Roh Kudus. Yang percaya sungguh-sungguh tentunya. Namun anak kecil seperti masih di dalam perut ini kan pasti Bang Suma akan kritis lalu berkata bahwa oh Yohanes kan masih kecil, dia dari mana dia bisa percaya Yesus gitu kan, sementara Yesus pun belum lahir ke dunia. Nah tentu sudah dikatakan bahwa dari nubuat Tuhan sudah mempersiapkan ya, hambanya itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi suara Tuhan yang ada di dalam diri Yohanes yang kita dapat lihat dari teks itu dikatakan bahwa roh Tuhan itu memenuhi Yohanes. Itu sama seperti kisah para nabi di perjanjian lama. Bahwa nabi-nabi pun kepenuhan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan bukan roh nabi-nabi itu sendiri ya. Tetapi itu adalah roh Tuhan yang diam di dalam mereka gitu, diam di atas mereka untuk melakukan pekerjaan. Nah, orang-orang yang diurapi dengan roh Tuhan ini punya misi dari Tuhan, yaitu nabi, imam, dan raja. Nah, Yohanes Pembaptis di sini pun dia sudah terlahir sebagai seorang nabi. Sehingga tidak heran kalau dari dalam kandungan dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Itu Bang Suma, kalau berbicara konteks ayat itu, penjelasannya kira-kira seperti itu. Jadi Roh Kudus itu diam pada diri orang, pasti ada misi yang akan dia kerjakan dari Tuhan gitu. Orang percaya kepada Yesus, menerima Roh Kudus, ada misinya yaitu untuk memberitakan Injil. Ya, jadi enggak, ya kira-kira begitulah Bang Suma, supaya jangan kepencang. Oke, baik. Dari penjelasan saudara, jelas terlihat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Yesus kemudian dituhankan karena pada dirinya ada Roh Kudus. Nah, tadi Anda mengiyakan bahwa Yohanes Pembaptis justru kepenuhan Roh Kudus dari sejak dalam kandungan. Sementara kalau kita melihat Yesus nanti di usia 30, baru kemudian dia didatangi oleh Roh Kudus pada saat dia dibaptis. Artinya, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, dan Yesus menjadi Tuhan dikarenakan karena ada Roh Kudus di dalamnya, maka tak ayal Anda harus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih Tuhan daripada Yesus. Karena ternyata Yohanes Pembaptis itu dari sejak dalam kandungan ibunya dia sudah mulai penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dikatakan pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan menghinggapi tubuh Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis kemasukan Tuhan. Makanya istilah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang kalau kita melihat dari kacamata akal sehat, boleh enggak kita mengatakan bahwa Yohanes dan Roh Kudus itu adalah satu? Roh Kudus dan Yohanes adalah satu. Yohanes di dalam Bapa, Bapa di dalam Yohanes. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ilah itu sendiri. Nah itu masih banyak lagi data-data lain yang bisa kita tunjukkan dan kita bisa buktikan bahwa Roh Kudus itu ada pada diri orang. Nah sekarang kalau teman-teman Kristen mengaku juga penuh dengan Roh Kudus, pada diri teman Kristen juga ada Roh Kudus, maka standar yang sama diberitakan terhadap Yesus, diambil kepada Yesus. Anda semua juga berarti Tuhan, karena Anda semua ada memiliki Roh Kudus. Sementara pesan yang disampaikan oleh Yesus jauh-jauh sebelumnya, dia mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan penolong lain supaya ia menyertai kamu. Ternyata penolong ini adalah Roh kebenaran, dan Roh kebenaran ini adalah penghibur, dan penghibur ini adalah Tuhan itu sendiri. Ternyata pribadi-pribadi Kristen terdapat di dalam dirinya ada Tuhan. Berarti teman-teman Kristen ini layaknya Yesus, mereka ini adalah Tuhan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh manusia. 100% tubuh anak Maria. Rohnya yang menjadi roh Tuhan. Nah, sama dengan teman Kristen. Berarti kalian juga Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Ini kalau kita menilai dengan logika awam.
berdasar terhadap apa yang ada tertulis di dalam kitab saudara. Itu yang saya pahami. Coba Anda luruskan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau yang saya pahami dari kitab suci, manusia itu, rohnya itu memang sudah tercemar ya oleh dosa nenek moyang mereka. Jadi baik Yohanes itu lahir karena darah dan daging ibunya. Sedangkan Yesus itu ya, rohnya itu tidak tercemar oleh noda dan dosa. Gitu. Karena apa? Dia itu dari Roh Kudus sendiri gitu. Beda dengan rohnya Yohanes ya. Jadi darah, tubuh dan daging Yohanes aja itu sudah berbeda, udah tercemar oleh noda dan dosa orang tuanya gitu kan. Nah, sedangkan Yesus itu tidak ya. Yesus itu murni dari Roh Kudus gitu. Nyata sesuai dengan apa yang ditulis oleh Matius kalau tidak salah atau Lukas. Di situ dikatakan anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Jadi dia sudah dia katakan anak yang dikandung. Jadi bukan benih lagi, tetapi sudah anak. Kalau mau dibilang, ya itu kerja mujizat ya, atau dari Tuhan gitu kan. Nah maka roh Yesus itu tidak sama seperti roh manusia pada umumnya, gitu. Jadi makanya dia disebut kudus, anak Allah. Sedangkan manusia pada umumnya ini, mereka menerima Roh Kudus, tetapi pada hakikatnya mereka itu rohnya itu sudah ternoda oleh karena dosa nenek moyang ya, yang secara yang biasa dikatakan apa ya, dosa waris lah istilah ya, itu istilah teologi yang secara turun temurun ya, diwariskan gitu. Jadi roh itu yang tadi saya bilang itu juga mengacu kepada spirit atau sifat atau semangat di dalam diri orang itu. Nah, semangat nenek moyang mereka itu kan sudah berdosa. Makanya kalau ada seorang pencuri, ketika dia punya anak, ya anaknya itu punya kecenderungan untuk melakukan pekerjaan pencuri sama seperti orang tuanya. Itu yang disebut natur ya, atau spirit daripada orang tua yang berdosa ini itu turun. Yohanes pun demikian, orang tuanya pun sekalipun seorang imam tetapi pernah berbuat dosa. Nah Yesus tidak ada spirit dosa dari orang tua karena memang dia tidak ternoda secara lahiriah, tidak ada darah dan rohnya itu bersumber daripada manusia, tidak. Itu Bang Suma mungkin yang bisa saya jelaskan perihal perbedaan antara Yohanes dengan Yesus ya, dengan manusia umumnya. Baik, terima kasih Bang Daniel. Coba kita lihat lagi ya, kita lihat di dalam Lukas. Elisabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis, diberitakan penuh dengan Roh Kudus. Elisabeth. Kemudian ayahnya juga di Lukas 1 juga dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Berarti ibu dan ayah dari Yohanes Pembaptis dua-duanya penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Yohanes yang ada di dalam kandungan ibunya juga penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan, maka saya katakan apa standarisasi yang didudukkan kepada Yesus itu lebih mumpuni Yohanes Pembaptis. Lebih mumpuni Roh Kudusnya karena ayahnya, ibunya penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu sudah pasti dia adalah orang yang kudus karena dirinya penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin masuk ke dalam manusia yang tidak kudus karena Tuhan hanya suka yang kudus-kudus. Itu prinsip Kristen. Kan begitu. Nah, lalu kemudian
diceritakan di dalam kitab saudara, di Lukas, di kitab yang sama, sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti kalau standar ini didudukkan kepada Yesus, Yesus nggak ada apa-apanya dibandingkan Yohanes Pembaptis. Anda mengatakan Yesus dari dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhi dan Roh Kudus. Kita nggak bisa menafikan apa yang tertulis di kitab saudara. Lukas 1 nomor 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bayinya lonjak di dalam, dan dia penuh Roh Kudus. Sama. Kalau standar itu yang Anda gunakan. Nah, mungkin Anda akan mengatakan, oh Yesus beda, dia tidak punya bapak. Meskipun Yahya punya bapak, tapi sama aja. Bapaknya pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 nomor 67. Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Akibat daripada penuh dan Roh Kudus, dia pun mampu bernubuat. Lalu kemudian digenapi dengan Yohanes pun ternyata penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi standarisasi yang didudukkan kepada Yesus menjadi Tuhan lebih pantas didudukkan kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius 31 nomor 21, orang-orang pelacur, pemungut pajak, pemungut cukai, orang-orang sundal, tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, tidak mengimani salib Yesus, tapi mereka lebih dulu masuk surga akibat daripada percaya kepada Yohanes. Berarti kedudukan Yohanes lebih hebat. Kalau Kristen diselamatkan karena harus ada tumbal, pelacur-pelacur tanpa tumbal, tanpa ada kematian di atas tiang salib, tanpa ada penganiayaan, penghinaan, kutukan terhadap hukum Torah, orang-orang yang levelnya pesundal, pemungut cukai pun bebas masuk ke surga tanpa ada hal-hal yang diceritakan kemudian oleh Kristen, seperti disalibkan, dianiaya, diludahi, ditampar, dan kutukan terhadap dia. Hebat Yohanes, Bang. Coba Anda telah dengan logika sehat. Silakan. Iya, makasih ya. Yang pertama, yang mungkin saya ulangi, Yohanes, dia tidak dari Roh Kudus ya. Ketika dilahirkan, anak atau bayi Yohanes itu bukan bersumber dari Roh Kudus, tetapi ketika dia dibuahi di dalam kandungan ya oleh sperma dan sel telur ibunya, ya, sel sperma ayah dan sel telur ibunya. Di situ Roh Kudus ya, memenuhi Yohanes. Lalu beda dengan Tuhan Yesus. Di situ tubuhnya itu adalah bait Allah itu sendiri. Saya boleh tunjukkan, saya share ayat di ini nggak bisa ya. Di dalam Yesaya 8 ayat 13-14. Di situ dikatakan, di ayat 14-nya langsung, di situ dikatakan, ia akan menjadi tempat kudus, ya, dan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Itu ayat 13-nya berbicara tentang Adonai. Jadi, ketika kita berbicara tentang konteks tempat kudus atau Bait Hamikdash, itu berbicara tentang kemah, ya, di mana tubuh anak manusia ini adalah kemah kediaman Allah itu. Nah, makanya Yesus itu tubuhnya itu adalah kemah yang dibentuk oleh Allah itu sendiri, yang adalah Roh Kudus tadi. Di situ dikatakan anak itu dari Roh Kudus. Sedangkan beda dengan Yohanes, itu tubuhnya itu murni dari kedua orang tuanya. Lalu tadi tentang apa lagi ya? Bang bilang dia lebih tinggi dari Yesus karena dari kecil Yohanes sudah penuh, sedangkan Yesus itu baru umur 30 tahun ketika dia mau melayani, baru Roh Kudus penuh. Ya, kalau kita lihat konteks yang ditulis oleh Matius dan yang ditulis oleh Yohanes, Markus dan Lukas, itu kita dapat memahami di mana ini kita lari dulu ya ke umur Yesus 12 tahun. Di mana
umur demikian, dia sudah mengerti kitab suci dan berdebat dengan para rabai di situ. Itu konteks Gemara di situ. Itu perdebatan yang sering terjadi di Serambi, Salomo, itu sering ada perdebatan di sana. Nah, artinya umur demikian, apakah Roh Kudus belum ada pada Yesus atau Roh Kudus tidak ada? Kan tidak, tadi saya katakan bahwa Roh Yesus itulah Roh Kudus. Kenapa demikian? Ya, karena tubuhnya itu adalah Bait Hamikdash sesuai dengan Yesaya 8 ayat 14 dan Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Nah, lalu bagaimana dengan tubuh Yohanes? Ya kan, tubuh Yohanes juga dihinggapi Roh Kudus tuh. Dan Yohanes sudah dari kecil. Nah, pembaptisan Yesus Kristus ya, itu bukan supaya Roh Kudus memenuhi Roh Kudus baru ada pada dia. Tanda yang diberikan itu kan adalah burung merpati. Itu tanda itu diberikan kepada orang Israel supaya mereka tahu bahwa Mesias itu ketika dia datang ada tandanya supaya orang lain tahu. Nah, Yohanes itu pun kan dikonfirmasi dengan tanda itu. Oh, inilah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Loh, bagaimana bisa dikatakan inilah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus? Sedangkan dia sendiri belum kepenuhan Roh Kudus, kan itu aneh kan? Masa harusnya yang membaptis dengan Roh Kudus itu Yohanes dong? Karena Yohanes sudah lebih kepenuhan, kan nggak begitu. Makanya di ayat itu dijelaskan, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka Yohanes pun waktu itu meminta Yesus kalau bisa dia aja yang dibaptis. Ya kan? Yohanes minta dirinya yang dibaptis. Tetapi Yesus bilang apa? Ya, kita harus memenuhi kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah yang di perjanjian lama, nubuat itu. Karena nubuat itu harus digenapi, makanya nggak boleh. Kalau dia mengikuti kehendaknya Yohanes, berarti batalah satu nubuatan itu. Maka dapat dikatakan Allah itu tidak menepati janji. Nah, itu Bang, kalau mengenai konteks kepenuhan Roh Kudus itu ya. Itu aja mungkin. Atau mungkin ada yang belum dijawab. Oh ya, tadi mengenai perempuan berdosa ya. Perempuan berdosa itu yang dikatakan di ayat di dalam Yesus bertanya kan, dengan perumpamaan, ada anak yang disuruh tetapi dia tidak mau, tetapi kemudian dia melakukannya. Ada anak yang disuruh dia mau, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Di situ Yesus bertanya, manakah yang benar gitu kan? Ya, murid-muridnya menjawab yang melakukan kehendak Bapaknya gitu. Artinya di sini Bang Suma mengkaitkan dengan itu Yesus menjawab orang-orang berdosa itu masuk kerajaan sorga lebih dulu kamu. Loh, kalau mau dibilang berarti murid-murid ini nggak melakukan kehendak Yesus, kan tidak? Ya, pertanyaan itu waktu itu diajukan kepada orang-orang Yahudi ya, bukan kepada murid-murid. Kalau nggak salah, nanti saya lihat ayatnya. Jadi kenapa dia katakan orang-orang berdosa akan masuk dahulu? Di situ kan sebenarnya orang-orang berdosa ini mereka telah lebih dahulu ya. Mereka ini yang percaya ini telah lebih dahulu dibaptis. Tetapi mereka tidak datang kepada Yesus. Sedangkan orang-orang berdosa ini ya, mereka tidak mentahirkan dirinya, mereka tidak dibaptis karena mereka masih berdosa, masih berbuat dosa. Tetapi kemudian Yesus datang, mereka percaya. Contohnya siapa? Contohnya perempuan yang kedapatan berzina itu. Ya. Kalau di dalam konteks konteks Yahudi ya, orang-orang yang sudah membersihkan dirinya ini adalah orang-orang yang telah bertobat dari kehidupan berdosanya. Itu konteksnya seperti itu.
Tetapi pada kenyataannya orang-orang yang dibaptis ini mereka menyerahkan diri mereka dibaptis tapi tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang membedakan dengan orang-orang berdosa ini. Orang berdosa ini sekalipun mereka tadinya tidak dibaptis, belum dibaptis, tetapi mereka percaya kepada Yesus. Nah, ini kalau kita mau sejajarkan dengan perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada anak yang percaya, ada anak yang mendengarkan perkataan bapaknya, tetapi tidak melakukan. Dan ada anak yang tidak mau mendengarkan perkataan bapaknya, tetapi akhirnya melakukan. Nah, itu mungkin Bang, kira-kira. Oke, makasih. Jadi di awal kalau tadi saudara mengatakan bahwa Yohanes itu tidak berasal dari Roh Kudus, layaknya Yesus yang kemudian berasal dari Roh Kudus. Yang menarik di sini adalah ketika tertera di dalam kitab saudara, ibunya penuh dengan Roh Kudus, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, kemudian dia sendiri sejak dari rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Yesus terkait dengan Roh Kudus, di awal saya sudah mengatakan dia harus minta dulu kepada Sang Bapa agar supaya mendatangkan Roh Kudus. Dia harus terangkat dulu ke langit, baru Roh Kudus itu datang. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes itu benar-benar sudah kepenuhan Roh Kudus, baik ibunya, bapaknya, dia sendiri. Nah, karena tema kita tentang Roh Kudus adalah yang Anda pahami sebagai hakikat Tuhan itu sendiri, maka saya katakan ibunya, bapaknya, dan dia sendiri Yohanes Pembaptis ini sudah kepenuhan Roh Kudus. Tidak perlu lagi kemudian Anda menjadikan dalih bahwa mereka tidak sama seperti Yesus, karena Yesus bukan dari janin laki-laki. Kenapa? Karena yang menjadi dasar pijakan di sini adalah Roh Kudusnya. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung dari Roh Kudus, ini kedudukannya sama seperti dengan Elisabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian di dalam Lukas 1 nomor 26-27, dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, ini indikasi kuat bahwa Roh Kudus ini justru ada yang datang kepada Maria ini justru adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang kepada Maria. Sementara di dalam kitab Anda tentang Elisabeth dan juga Zakaria, di situ tidak diceritakan bahwa yang datang kepada mereka adalah Jibril. Sementara Maria diceritakan didatangi oleh Jibril. Berarti yang murni Roh Kudus yang adalah Tuhan menurut iman Kristen datangnya kepada Elisabeth dan Zakaria dan Yahya Pembaptis, itulah yang penuh dengan Roh Kudus dari sejak kandungan ibunya. Nah, sekarang kalau kita memilih dan memilah, siapa yang lebih pantas? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, lebih pantas Yohanes Pembaptis. Itulah yang ingin saya katakan kepada saudara. Maria hamil dari Roh Kudus dan di situ ada juga Jibril. Atau jangan-jangan Roh Kudus ini adalah Jibril, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Roh Kudus adalah Jibril, Jibril adalah Roh Kudus. Karena kalau kita melihat apa yang dinarasikan oleh kitab saudara tentang Yesus meminta kepada Bapa, aku akan pergi kepada Bapa, ya kan? Dan akan datang seorang penolong atau akan datang penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran ini datang dan ajaibnya di situ dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ini bukan pribadi Tuhan ini. Kalau pribadi Tuhan itu tertera di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu baru dikatakan Tuhan. Ketika dia menghendaki cukup bicara. Ketika dia menginginkan cukup bicara. Ketika dia berbicara itulah yang terjadi. Tapi yang terjadi dengan Roh Kudus adalah dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia adalah kurir
yang masih menerima perintah, di mana perintah itu harus disampaikan kepada oknum lain. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Yesaya 55 nomor 11, dia seenaknya ngomong, kau jadi batu, jadi tawas, jadi kodok. Itu Tuhan. Tapi yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Alias alat yang difungsikan oleh Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada manusia. Jadi bukan Tuhan, tapi mungkin malaikat, mungkin manusia, atau apapun itu. Yang pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan mustahil tidak berbicara dari dirinya sendiri. Sesuatu yang berbicara mengatasnamakan oknum lain, dia bukan Tuhan. Demikian. Ya, baik. Jadi Bang Suma mengkritik ada banyak poinnya yang saya tadi coba catat, saya coba jawab satu persatu mengenai Roh Kudus ini yang sempat tadi saya sudah jelaskan, saya tidak akan jelaskan ulang mengenai bagaimana Yesus dan Yohanes itu kalau mau diperbandingkan. Karena saya tadi udah menjelaskan, saya nggak ulangi lagi. Saya nggak akan ulangi lagi. Tetapi saya akan menjelaskan pertanyaan yang baru ya mengenai Roh Kudus, apakah jangan-jangan itu Jibril? Oke, baik. Jadi Roh Kudus itu adalah eksistensi Adonai atau Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah Roh. Lalu bagaimana dengan Jibril? Jibril atau Gabriel? Gabriel juga malaikat, dia juga makhluk roh, ya kan? Nah, sama-sama roh. Tetapi beda Gabriel dengan Tuhan, ya, Tuhan itu maha hadir. Gabriel itu tidak maha hadir. Malaikat itu tidak maha hadir. Makanya malaikat itu, malah itu diciptakan banyak. Kenapa? Karena memang dia terbatas. Dia tidak maha hadir. Makanya malaikat itu diciptakan banyak. Sedangkan Tuhan itu satu dan satu-satunya. Sehingga dia itu sifat bagaimana dia dapat memenuhi atau mengetahui apa yang ada di ujung bumi sini dan di ujung bumi lainnya. Ini saya pakai bahasa ini ya, Alkitab ya. Artinya eksistensi Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama hal seperti malaikat. Malaikat itu dia tidak maha hadir, makanya dia tidak bisa dikatakan itu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya. Diri orang percaya ini kan ada banyak, mau di Amerika. Apakah Roh Kudus bolak-balik Amerika, Indonesia gitu kan? Tidak. Gitu. Jadi itu karena Roh Kudus itu maha hadir. Kalau Gabriel sudah pasti tidak maha hadir. Bro, semua pasti setuju itu. Jibril nggak maha hadir. Ya. Jadi tetapi malaikat Tuhan itu ditempatkan Tuhan ya untuk menjaga anak-anaknya atau orang percaya. Makanya malaikat itu dikatakan berlaksa-laksa. Artinya malaikat itu diciptakan banyak karena dia nggak maha hadir. Kalau dia maha hadir ya sudah, dia Tuhan, dia bisa ada di mana saja kan begitu. Nah itu maksudnya. Perihal apa lagi ya? Roh atau penolong yang lain itu tidak akan berkata-kata dari dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Kenapa demikian? Itu untuk menunjukkan bahwa pengajaran yang Yesus sampaikan itu tidak akan berbeda atau bertentangan dengan roh yang akan datang itu. Karena kalau dia berbicara dari dirinya sendiri, artinya pasti pengajarannya pun berbeda daripada Yesus. Makanya roh itu pun disebut roh Kristus, roh Yesus. Karena apa? Apa yang disampaikan roh itu sama seperti yang disampaikan Yesus. Sama yang disampaikan oleh Bapa di dalam perjanjian lama. Artinya ini adalah diri Tuhan. Bukan dia mau gagah-gagahan. Oh Tuhan itu harusnya dia mandiri dong. Dia harusnya berkata dari dirinya sendiri dong, masa dia harus diintervensi oleh oknum lain, kan nggak begitu. Ini Yesus menyampaikan ini sebagai bentuk konsistensi ajaran yang akan murid-murid terima,
di mana roh Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka. Roh itu kan tadi saya sudah sampaikan di awal oleh sama Umi Rifa, bahwa Roh Kudus itu selain berbicara eksistensi Tuhan, itu juga berbicara tentang spirit daripada Tuhan. Spirit itu juga bisa dikatakan semangat atau keinginan ya daripada Tuhan. Jadi ketika keinginan Tuhan ada di dalam diri manusia, ya, maka kita pasti akan berkehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus ini punya makna seperti itu. Jadi bukan cuma roh yang diam lalu nggak ngapa-ngapain. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita ini, dia bukan hanya diam lalu diam aja, tetapi dia berdiam dan dia berkehendak, di mana kehendaknya itu sama seperti kehendak Tuhan Yesus gitu. Itu kira-kira. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha hadir, maka dengan sendirinya Yesus gugur jadi Tuhan. Karena Yesus tidak maha hadir. Gitu loh. Level roh itu lebih tinggi. Karena roh bisa pergi, bisa kemana aja. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sementara Yesus tidak. Jadi gugur di situ. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu harus maha hadir, dalam arti kata harus berada pada tempatnya dalam sisi wujud, Yesus gugur di sana. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan saudara bahwa Tuhan itu adalah roh. Itu tidak ada dalilnya, Bung. Tuhan itu adalah roh. Nggak ada dalilnya. Kalau Anda menggunakan Yohanes 4, di situ dikatakan apa? Pneuma hotheos. Artinya Tuhan sedang di situ sedang menarasikan roh Tuhan. Bukan bahwa Tuhan itu adalah roh. Pneuma, spirit, kekuatan Tuhan. Bukan berarti Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah roh, tapi dikatakan roh Tuhan sama dengan bait Tuhan. Apakah bait itu adalah Tuhan? Tidak. Sama ketika Tuhan mengatakan bahwa ciptaan Tuhan, bukan berarti ciptaan itu adalah Tuhan. Di sini kelirunya. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan ada Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nggak ada. Yang ditunjukkan Yohanes 4 itu. Padahal di situ tidak dikatakan Tuhan itu adalah roh. Yang dikatakan itu adalah roh Tuhan. Artinya, narasi sedang membangun penjelasan tentang esensi roh yang adalah milik Tuhan. Nah, kalau dikatakan roh itu adalah Tuhan, betapa banyak Tuhan nanti. Kalau roh-roh itu adalah Tuhan. Kenapa? Hantu, roh juga. Iblis, roh juga. Manusia, roh juga. Dan semua adalah roh. Dan perlu dipahami, ajaran Hellenisme memang menyembah pada roh-roh. Itu loh, poin itu dulu yang kemudian nanti kita kaji lebih jauh. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Tuhan itu maha hadir, itu sudah benar tuh. Tuhan itu maha hadir dalam kekuasaannya dia. Bukti kehadirannya Tuhan, terciptanya siang dan malam. Kalau Tuhan tidak ada, udah selesai alam semesta ini. Itu bukti dia ada. Tuhan tidak lalai. Matahari diberi cahaya. Ya, lalu kemudian alam semesta diberkati dengan hujan. Alam semesta ini diberi oksigen. Kita diberi makanan, kita diberi minuman. Tanpa penyertaan kemahadiran Tuhan selesai. Tidak ada kehidupan. Tapi memang itu level tinggi. Karena kalau orang memahami Tuhan harus wujud, beda lagi pemahamannya. Itu larinya kepada ajaran politeisme. Tapi kalau orang memahami Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, Tuhan itu ada tanpa mesti kita plototin. Makanya Anda kena tadi ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu harus maha hadir, sementara malaikat tidak maha hadir. Yesus sekarang di mana? Bisa enggak Yesus sekarang turun ke sini, ke Makassar, biar kita ngopi bareng, kenalan? Kan nggak bisa. Nah, apakah dia maha hadir? Tidak. Sebagai manusia, dia tidak maha hadir. Anda ingin mengatakan sebagai Tuhan. Bagaimana ceritanya sebagai Tuhan? Sementara Yesus sendiri bertuhan. Itu makanya saya katakan bahwa Roh Kudus itu kalau dianggap Tuhan, maka Yohanes Pembaptis lebih pantas Anda tuhankan. Ayahnya, ibunya penuh dengan Roh Kudus.
Yesus untuk mendatangkan Roh Kudus kudu berdoa dulu. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu betul tidak berkata-kata dari dirinya. Karena perkataannya itu harus sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu. Anda mengatakan penulis-penulis Bible, dalam hal ini perjanjian baru, terkhusus kepada Paulus, dia menuliskan karena Roh Kudus. Tapi kenapa tulisannya tidak sama-sama dengan pernyataan Yesus? Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dilenyapkan. Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Yang mana yang benar? Di mana Yesus mengatakan akan membatalkan hukum Taurat? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu Tuhan karena tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, artinya harus berkesesuaian dengan pernyataan Yesus. Anda keliru di sana. Di mana kelirunya? Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengatakan segala sesuatunya, memimpin engkau dalam segala kebenaran. Artinya, kebenaran yang dia bawa adalah kebenaran yang disampaikan oleh esensi tertinggi, yaitu Tuhan. Roh Kudus yang datang mengajarkan segala hukum-hukum dan kebenaran itu adalah utusan Tuhan. Dia tinggi-tingginya hanya malaikat. Tinggi-tingginya hanya makhluk yang dikuduskan. Dan itu dikenal dengan Roh Kudus di dalam ajaran agama Islam. Dialah yang menuntun manusia ke dalam segala kebenaran, dan kebenarannya menyertai selama-lamanya. Tidak direvisi, tidak diulang-ulang, tidak diterjemahkan tok, tapi disertakan menyertai selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan Roh Kudus. Nah, kalau Anda mengatakan harus sama, buktinya antara Yesus dan Paulus berbeda. Yesus mengajarkan setitik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang terkecil. Sebelum langit, bumi ini hilang. Paulus, justru dengan matinya orang yang disalib Romawi, dikatakan, maka matilah juga hukum Taurat bersama dengan ketentuan yang ada dalam. Sama enggak? Berbeda. Jadi gugur semua apa yang Anda bangun. Yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa Roh Kudus ketika Anda jadikan Tuhan, sekali lagi saya katakan, Yohanes Pembaptis secara narasi di dalam kitab saudara lebih pantas Anda tuhankan daripada Yesus. Demikian sementara, silakan. Iya, saya rasa tidak ada yang gugur kalau paradigmanya mengikuti Alkitab. Karena kalau kita mencampurkan paradigma bebas yang di luar Alkitab, maka bebas-bebas saja kita menafsirkan gitu. Sedangkan yang dari tadi saya sampaikan, harus saya tetap mengikuti cara pandang Alkitab. Bagaimana Alkitab menyampaikan Allah itu roh, itu dalam konteks penyembahan di situ, di mana dia berkata kepada perempuan Samaria, pada saatnya engkau tidak akan menyembah Allah di gunung ini maupun di Yerusalem gitu. Karena Allah itu roh, ya. Dia tidak dia itu maha hadir gitu. Jadi dia tidak akan selamanya berdiam di tabernakel, ya. Tabernakel itu. Nah, tubuh Yesus itu kan yang tadi saya bilang. Itu adalah tabernakel atau Beit Hamikdas atau tempat kudusnya. Dia berdiam di dalam tubuh anak manusia itu kan sementara. Roh Allah. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah roh. Tadi Bang Suma sampaikan bahwa tidak pernah ditemukan Tuhan itu adalah roh. Sekarang saya tunjukkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Di situ dikatakan ada 2 ayat ya, dan ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ini kalau saya bisa share screen, saya akan share screen. Tetapi silakan dibaca ya, 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini untuk membantah klaim Bang Suma tadi. Jadi kita ketika membaca ayat itu, kita harus melihat konteks di mana Yesus mengatakan Allah adalah roh, ya. Tuhan adalah roh. Itu konteks dia berbicara tentang apa? Tentang penyembahan, di mana eksistensi Tuhan dulunya di zaman Salomo, Daud, Musa, itu Tuhan itu berdiam atau berkemah. Nah, kemah itu terbatas ketika Salomo membangun kemah, ya kan?
kemah itu terbatas, hanya ada di Yerusalem gitu. Nggak bisa hadir. Betul nggak Bang Suma? Kemah yang Salomo bangun itu nggak hadir. Demikian pula anak manusia. Jadi kalau Bang Suma mau padankan, oh Yesus itu kan katanya Tuhan, kok nggak hadir? Nah ini saya jelaskan. Tubuh anak manusia itu adalah tempat kemah di mana Adonai itu berdiam. Tubuh ini terbatas, tidak hadir, sama seperti kemah yang dibangun Salomo, itu juga nggak hadir. Tetapi Tuhan yang adalah roh yang berdiam di dalam kemah Salomo itulah yang tak terbatas, itulah yang hadir. Gitu Bang. Jadi ketika Yesus bilang, ya, di Yohanes 16 kalau tidak salah ya, di situ dia katakan begini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Ini dia berbicara tentang Roh Kudus ya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang menyertai murid-murid sampai kesudahan zaman Yesus, maka roh itu pun disebut roh Yesus, Roh Kudus. Ya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus mengklaim ini bahwa aku akan datang kembali kepadamu. Tetapi dia tidak datang lagi dalam rupa manusia. Dia tidak datang lagi dalam Beit Hamikdash, sama seperti kemah yang dibangun Salomo yang terbatas itu. Makanya kemah itu disebut tempat Tuhan berdiam atau bersekinah. Ketika Tuhan berdiam di tempat itu, kita akan melihat kemuliaannya. Nah, Yohanes dalam melihat kemuliaannya, makanya dia menulis di Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia sebelum dia datang, ya, yang disebut dengan Roh Kudus. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena rohnya itu berbeda dengan roh dunia ini. Roh dunia ini najis, mengajarkan kepada kebinasaan. Itu untuk sebagai pembeda dengan roh-roh yang lain. Tetapi kalau kita mengacu pada Yohanes 14 ayat 18, di situ dikatakan jelas, Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Makanya disebut Roh Kudus itu Roh Yesus sendiri. Gitu. Itu Bang Suma. Jadi dia tidak datang lagi dengan untuk eksistensi Tuhan sekarang, dia tidak datang lagi dengan tubuh atau yang disebut dengan tabernakel atau baitnya gitu ya, bait kudusnya. Tetapi dia datang sebagai roh gitu. Itu aja. Itu yang Paulus lihat, itu juga roh gitu. Yang Paulus lihat itu, yang ketika perjalanan ke Damsyik. Jadi itu yang dilihat Paulus itu sama yang dilihat Musa, bercahaya juga gitu kan. Gitu. Itu aja Bang. Oke. Jadi saya menghargai ya bagaimana upaya Anda kemudian untuk mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Tapi tolong dicermati pernyataan saya ini. Anda mengutip Korintus. 1 Korintus berapa tadi ya? 2 Korintus 3. Saya hargai itu. Tapi yang Anda harus sadari adalah latar belakang penulisan kitab ini. Latar belakangnya dulu yang Anda harus pahami. Ini untuk diberikan kepada mereka yang menyembah Hasem, yang kami kenal dengan sebutan Allah, atau untuk dipersembahkan kepada mereka yang memang menyembah roh. Korintus itu di mana, Bang? Itu jemaat-jemaat yang ada di Yunani. Yunani sebelum ada Paulus, mereka sudah menyembah roh-roh. Jadi kalau mereka dikatakan kepada mereka, Tuhan itu adalah roh, itu tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan kepada agama Samawi, Tuhan itu adalah roh, di situ masalahnya. Karena roh itu adalah makhluk. Dan perlu Anda pahami, sekali lagi saya katakan, kata roh di situ dalam original teksnya adalah pneuma. Pneuma itu adalah kekuatan. Dan kalau dikatakan sebab Tuhan adalah kekuatan, nggak masalah. Tuhan adalah kekuatan, nggak masalah. Di mana ada kekuatan Tuhan, di situ ada kemerdekaan, nggak masalah. Yang bermasalah kemudian ketika Tuhan itu adalah roh. Mengerikan. Tuhan kok roh?
kalau surat-surat Paulus dikirim ke Korintus, itu memang sudah seirama, seia sekata. Tapi kepada agama samawi, kepada mereka yang diutus para nabi, kepadanya menyatakan Allah itu bukan makhluk, Allah itu tidak serupa dengan apapun, di luar dia tidak ada Tuhan selain dia, maka mereka akan menolak mentah-mentah pernyataan-pernyataan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah kekuatan. Dalam hal ini, roh dalam perspektif ajaran Kristen. Karena roh menurut Kristen adalah yang ada pada diri manusia Kristen itu sendiri yang menemani masing-masing pribadi. Artinya, roh dalam perspektif Kristen adalah makhluk berupa roh yang ada pada diri mereka yang mereka anggap Tuhan. Itu cocok memang dengan jemaat yang ada di Yunani, cocok. Tapi jangan pernah harap ini bisa dijual ke agama samawi. Nah, sekarang kembali kepada tema kita tentang roh yang tadi yang disandarkan kepada Yesus itu tadi. Ketika saudara mengatakan Yesus akan datang bukan lagi dalam bentukan jasad, bukan lagi dalam bentukan jasmani, tapi jasad, itu juga keliru. Itu juga keliru. Karena Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, bertatap muka dengan manusia, bukan roh yang datang. Di kitab Anda itu diterangkan seperti itu. Dia datang kemudian untuk mengajak orang-orang. Nah, orang-orang yang diajak ini bukan Kristen. Orang-orang yang diajak ini, itu adalah penghiburan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya di Bani Israel yang sesaman dengan dia. Kemudian ajaran itu diambil oleh pendiri agama Anda, lalu kemudian disebarkan kemana-mana, seakan-akan Anda yang percaya kepada tulisan itu adalah pengikut Yesus. Itu dulu yang kita harus pahami, ya. Ketika Anda mengimani surat Korintus sebagai firman Tuhan, di mana ini adalah surat yang dikhususkan kepada mereka pada masa itu, orang-orang yang memang menyembah kepada roh-roh, Anda juga ikut mengaminkan. Anda juga ikut mengiyakan. Sementara orang yang menjadi asal tempat Yesus lahir, besar, berdakwah, berpidato, ngajarin Injil, tidak mengimani surat-surat Paulus. Lalu kenapa Anda yang diberi ruang kemudian untuk menelaah lebih jauh, justru mengikutkan diri beriman kepada surat-surat yang diperuntukkan untuk di luar Yahudi, yang mengajarkan penyembahan terhadap roh? Padahal kalau Anda melihat dengan jeli, kitab Anda ketika berbicara mengenai pneuma, spirit, itu tidak sedang berbicara wujud Tuhan, tidak sedang berbicara bentukan Tuhan, tidak sedang berbicara mengenai pribadi Tuhan, tapi sedang berbicara tentang apa yang kemudian disebut dengan kekuatan, disebut dengan makhluk ruh, yang dikatakan dengan angin, udara, tiupan, dan seterusnya, nafas atau kekuatan. Itu yang dimaksud, tidak berbicara mengenai wujud. Sementara yang Anda imani, Tuhan itu adalah roh. Nah, ini jadi masalah nanti. Kenapa? Iblis juga roh, malaikat juga roh. Berarti ternyata Tuhan Anda itu sama seperti makhluk. Sementara di kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama. Bahkan lebih terang dikatakan, semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku. Sementara kalau kita melihat, kawan, di dalam kitab yang Anda miliki sekarang, roh Tuhan itu ada di mana-mana. Misalnya di dalam Mazmur 51 nomor 1, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berarti roh kudus yang dimaksud yang ada pada diri manusia itu adalah kekuatan, spirit. Dan itu adalah ciptaan yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Banyak dalil, Bang. Yesaya 63 nomor 10, nomor 11, kemudian Daniel 4 nomor 8, Daniel 4 nomor 9, nomor 18, Daniel 5 nomor 11, Matius 1 nomor 18. Semua bercerita tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada diri manusia, dan roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Iya. Baik ya. Bang Suma mengkritik ini Bang Aderion mau. Ya, saya sedikit dulu mungkin sebelum ke Bro Aderion, karena tadi Bang Suma menanggapi soal Kristus, ya beliau mengatakan itu konteksnya kepada
orang-orang Yunani yang mereka itu pada dasarnya itu dulu menyembah roh-roh, ya. Saya tidak menafikan itu, malahan Bang Suma membantu menjelaskan ya. Nah, roh-roh di sini makanya itu dibedakan. Roh-roh di dunia ini dengan Roh Kudus itu beda. Ya. Kenapa dikatakan roh-roh yang lain? Ya. Roh-roh yang lain itu kenapa nggak disebut kudus? Kenapa hanya roh Tuhan saja yang disebut kudus? Karena dia berbeda, dia suci. Roh-roh di dunia ini tidak suci, roh-roh yang najis, yang membawa orang kepada kebinasaan. Nah, lanjut saya terangkan. Jadi prinsip ya atau istilah roh ini bukan dikenal hanya oleh orang Yunani saja. Tadi saya sudah paparkan, ini saya coba share screen ulang kalau moderator berkenan, saya mau share screen. Bro moderator. Halo. Ini moderator boleh share screen. Ini moderatornya tidur ya. Halo. Pak Oke, moderator, Pak Ilham. Iya, Jauh saya mau dari Anda sekali. Ya kenapa? Mau share Mau share screen Pak boleh, Bu? Ya. Daniel. Supaya saya ngomong juga harus ada dalil kan, kalau saya ngomong-ngomong aja juga nggak enak jadinya. Oke. Belum ya? Bang Ilyas. Bang Ilyas, bisa dibantu? Udah. Oke. Oke ya. Tadi saya sudah buka ini, ya saya berharap ini tolong dicermati uraian saya nanti ya. Sebelum saya menguraikan, saya baca dulu ya. Ya bahasa Ibraninya aja langsung gitu. Supaya saya bisa jelaskan maknanya nanti. Ve'aretz hayatat tohu vabohu vehosek alpenei tehom. Veruah Elohim merahefet alpenei hamayim. Di sini dikatakan roh Allah itu ya melayang-layang dan memenuhi atau melingkupi permukaan bumi ini. Bagaimana bisa ini dikatakan makhluk atau ciptaan yang terbatas? Kalau malaikat itu dia terbatas, tetapi Tuhan rohnya itu mampu melingkupi bumi ini. Nah, itu satu. Jadi banyak roh-roh. Iya, malaikat itu roh, setan-setan itu roh. Karena kenapa mereka disebut roh? Karena mereka itu tidak nampak secara kasat mata gitu. Tetapi mereka itu roh yang terbatas. Makanya malaikat itu diciptakan banyak. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi dia dapat melayani orang percaya di Amerika. Kan malaikat Tuhan itu kan diperintahkan Tuhan untuk berjaga-jaga. Ada di dalam penafsiran Judaism, saya kutip sedikit, nanti saudara bisa cari di Google ya, atau di mana lagi. Itu Tuhan itu bahkan menempatkan malaikat-malaikatnya itu untuk menjaga alam bawah gitu. Ya, alam bawah itu adalah tempat di mana nanti iblis dipenjarakan. Ya, di situ ada malaikat yang menjaganya gitu, mengikatnya. Itu di Wahyu juga dijelaskan. Ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga orang percaya, melindungi. Nah, kalau Roh Kudus ini adalah Jibril, sedangkan Jibril itu terbatas, bagaimana Jibril bisa menjaga manusia begini banyak di dunia ini kalau dia terbatas? Tentu Roh Kudus itu tidak terbatas. Sehingga dia dikatakan maha hadir, melingkupi. Bahkan di ayat ini dikatakan roh Allah ini melingkupi. Allah itu roh.
Malaikat roh, iya roh, tetapi dia kan roh terbatas. Ya, jadi kalau ada banyak orang di zaman itu menyembah kepada roh-roh, itu roh-roh yang mana? Itu adalah roh-roh, ya, setan atau iblis. Iblis itu kan malaikat yang jatuh. Yang ketika dia jatuh, dia menarik sepertiga, gitu ya, pengikutnya. Sepertiga itu bukan sedikit, karena dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan malaikat itu berlaksa-laksa, lebih banyak dari manusia. Bayangkan tuh, sepertiganya gimana. Jadi jangan heran sebentar ketemu setan di pohon pisang di mana. Jadi itu ya. Ini kalau Bro Suma mengatakan, oh roh, apakah orang yang menyembah roh di NTT sama dengan di Jawa? Apakah itu mereka menyembah Tuhan yang sama? Kan tidak. Ya, ada penguasa-penguasa teritori ya, setan-setan ini ya. Ya, saya sebenarnya bahas teritori-teritori setan ini karena mereka memang dibuang ke bumi. Tetapi Tuhan itu, Roh Kudus itu kan cuma apa ya, kita bilang dia itu eksistensinya satu, tetapi tidak terbatas, makanya disebut Mahadir. Lalu apa lagi ya? Poin Bang Suma yang terakhir itu apa ya, saya lupa, tentang Rasul Paulus yang mendirikan agama Kristen. Saya rasa tidak ya. Dan pengajaran Yesus yang Bang Suma kutip kepada Bani Israel, ya, memang iya, saya tidak menafikan itu. Pada saat itu dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Tetapi dia juga katakan bahwa di Yohanes 17 juga dia katakan, ya, di Yohanes berapa itu juga dia katakan bahwa Matius juga dikatakan, Matius 28, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya ini nggak bisa dibuang juga. Ya, saya pikir mengenai penjelasan Sekina atau kemuliaan Tuhan yang berdiam tadi saya pikir cukup ya. Kemuliaan Tuhan yang berdiam itu berdiam di tempat yang disebut tabernakel atau kemah itu. Nah, itu memang tidak hadir. Kemah Salomo itu tidak hadir. Oh, dia ada di Yerusalem, dia juga ada di Indonesia, kan enggak. Kemah Bait Salomo itu kan hanya ada di situ, cuma satu biji. Tuhan yang berdiam di dalam kemah itu yang maha hadir. Nah, ketika kemah itu telah hancur, ya kan, itu membuktikan bahwa nubuatan itu pun digenapi. Nubuatan siapa? Nubuatannya Tuhan Yesus kan, bahwa Tuhan itu tidak akan lagi dibatasi oleh ruang dan waktu atau kemah tempat kediamannya itu. Karena dia sendiri akan berdiam di dalam tubuh manusia atau orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan nanti Daniel jadi Tuhan, ya, Adirion jadi Tuhan karena Roh Kudus diam di dalamnya. Enggak, kita ini adalah kemah atau gereja biasa disebut, ya, jemaatnya. Jemaat itu disebut tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah kemah di mana Roh Kristus itu berdiam di dalamnya. Ya, tubuh itu berkaitan dengan kemah. Itu Rasul Paulus itu menjelaskan di dalam Ibrani atau Korintus kalau tidak salah, itu dikatakan begini ya, kemah dibongkar. Nah, ini ya, 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa, ini saya ambil konteks kemahnya aja ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Apakah kemah di sini yang dimaksud adalah rumah? Tentu tidak. Ini konteks berbicara tentang tubuh jasmania kita. Allah akan menggantikan tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah gitu. Jadi Roh Kudus itu kan nggak bisa dibatasi. Dia ada di setiap
diri orang percaya. Ya, kira-kira begitu Bang Suma. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Nah, pertama yang saudara katakan tadi terkait dengan apa yang ada di dalam kitab Kejadian miliknya orang Yahudi, yang mana perspektif iman mereka terhadap Tuhan berbeda dengan Anda. Oke, di kitab ini diterangkan, nomor 2 ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Yang melayang-layang ini kalau Anda katakan ini adalah Tuhan, itu sebenarnya sudah menghujat. Roh Allah artinya bukan berarti Allah itu adalah roh. Kalau Anda mengatakan roh Allah, berarti dia adalah Allah, itu Anda menggunakan pendekatan apa? Roh Allah, bait Allah. Bait Allah, Anda mengatakan diri Anda adalah bait Allah. Berarti diri Anda adalah Allah. Roh Allah, Anda katakan Allah. Berarti roh itu adalah Allah. Roh ada di mana-mana. Berarti roh ada di manusia, roh ada di malaikat, dan seterusnya. Berarti mereka itu adalah Allah. Tidak begitu. Makanya saya katakan ketika data ini kita menggunakan pendekatan bahasa, ketika dijelaskan oleh Anda tadi, Anda mengatakan weruah Elohim. Artinya merujuk kepada ciptaan Tuhan. Apa itu ruah? Angin, udara, oksigen, tiupan. Tiupan angin atau udara yang melayang-layang itu punya Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan udara Allah, maksudnya udara ciptaan Allah. Maksudnya oksigen ciptaan Allah. Maksudnya adalah angin ciptaan Allah. Bukan Allah itu adalah angin. Bukan ciptaan itu Allah itu adalah roh. Jadi kalau udara melayang-layang di atas permukaan bumi, rasional. Tapi kalau Tuhan melayang-layang, memang dipikir Superboy. Jadi kekeliruan besar ketika menggunakan kitabnya orang lain, lalu kemudian mengartikan dengan perspektif iman yang berasal dari agama lain. Werua Elohim marahefet al-faneh hamayim. Di atas permukaan, melayang-layang kemudian, lantas dikatakan yang melayang-layang itu adalah pencipta langit dan bumi. Nggak rasional. Apalagi kata roh. Roh ini adalah kata yang disandarkan kepada Allah. Segala sesuatu kata yang disandarkan kepada Allah itu sudah pasti adalah makhluk. Contoh, bait Allah, ya, itu berarti bait ciptaan Allah. Terus hamba Allah, itu berarti hamba ciptaan Allah. Nah, sama seperti di dalam kitab Keluaran misalnya ya, atau ya kita ambil di Keluaran. Keluaran 31 nomor 1 misalnya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apakah kemudian bisa diartikan bahwa dia dipenuhi dengan Tuhan? Tidak. Keluaran 35 nomor 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Apakah kemudian dia orang ini kepenuhan Tuhan? Tidak. Jadi kalau dia kepenuhan Tuhan, berarti roh Tuhan adalah Tuhan, maka orang-orang ini adalah Tuhan. Bilangan 24 nomor 2. Ketika Bethlehem memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Ayo, gimana tuh? Ternyata dia dihinggapi Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan. Anda lagi membangun narasi baru lagi nanti. Padahal Anda mencoba mengambil kitab Kejadian nomor 2 untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah roh. Ternyata justru kagak. Semakin Anda mengambil materi di dalam kitabnya Yahudi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah roh, Anda akan semakin dipermalukan dengan data itu. Bilangan 24 nomor 2 itu buktinya. Maka roh Allah menghinggapi dia. Berarti roh yang melayang-layang tadi hinggap ke orang. Ini burung. Gak bisa begitu, gak boleh. Makanya aku katakan tadi kepada saudara, ketika Anda mendudukkan perjanjian baru, ya 2 Korintus 3 nomor 17, bahwa Tuhan itu adalah roh, ini dijual untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengimani bahwa dewa-dewa mereka itu adalah roh-roh, dan Anda mengiyakan barusan. Berarti apa yang kita lakukan hari ini hanya membuktikan bahwa ada yang salah konsep terhadap roh ciptaan Tuhan.
Roh Kudus dianggap Tuhan. Roh Tuhan dianggap Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri tidak menyerupai dengan makhluk. Roh itu adalah makhluk. Tidak ada Kristen di atas muka bumi yang berdiri di atas panggung berani mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan. Siapapun dia, pasti dia mengatakan roh sama dengan ciptaan Tuhan. Tapi kalau dikatakan roh Tuhan, seakan-akan kata ciptaannya itu hilang. Inilah yang dikatakan ya, sesuatu yang dibuat-buat demi untuk mengukuhkan suatu pengajaran yang tidak bersumber dari ajaran para nabi. Makanya saya mengajak saudara mengambil apa yang tadi diurai di awal. Bahwa Yohanes Pembaptis kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, Zakaria dan Elisabet kepenuhan Roh Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, lalu kemudian Yohanes dari sejak rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus, maka dia lebih pantas Anda tuhankan daripada Yesus itu sendiri. Lebih pantas, karena dia didukung oleh kedua orang tuanya penuh dengan Roh Kudus, dan juga dia sendiri Roh Kudusnya penuh dari sejak dia di rahim ibunya. Anda mengatakan bahwa Yesus juga demikian. Faktanya, Roh Kudus nanti ketika dia dibaptis baru datang berupa burung merpati dari langit. Anda nggak bisa pungkiri itu. Sementara Yohanes dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, kalau dari rahim ibunya ini kemudian Anda jadikan dasar pijakan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, sekali lagi, tolong dicatat. Yohanes Pembaptis lebih pantas. Namun, iman saya sebagai Muslim, sebagai saudara Anda, tidak berada pada di situ. Hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa di dalam kitab Anda, Yohanes 5 nomor 36, Yesus dengan lantang mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan teman-teman Kristen menuhankan Yesus anak Maria ini, menurut yang empunya pekerjaan, ternyata pekerjaan itu bukan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Melainkan pekerjaan yang dia lakukan untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Iya, baik. Ini ada beberapa yang resen nih. Silakan yang Aderion, Bro Aderion, Baik. silakan. Ya, aku mau menanggapin dari pernyataan-pernyataan Bang Zumai tadi ya. Seenggaknya di sini aku catat ada 4 poin ya, bukan semua yang aku tanggapin. Tadi mengenai tentang wujud, seperti yang pernah kita bahas juga Bang ya. Wujud itu kita samakan dulu. Apa makna wujud yang dimaksud? Apakah itu artinya bentuk? Nah, kalau Allah itu roh, itu berbicara wujud dalam arti eksistensi. Jangan kita anggap kalau Allah itu roh berarti bentuknya roh ada asap. Enggak seperti itu. Artinya itu apa ya? Tidak terlihat, goib. Itu yang dimaksud di konteks seperti yang tadi si Bro Daniel sebut, jelaskan kalau Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara, Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria yang memang baitnya itu berada di Gunung Gerizim dan orang-orang Israel berada di Yerusalem, itu Bet Hamikdas. Tapi nanti pada akhirnya Yesus ngomong kan, Allah itu roh, nggak kelihatan. Jadi itu yang dibandingkan itu. Nanti pada saatnya engkau tidak akan menyembah ke gunung ini, juga bukan ke Yerusalem. Betul, sampai sekarang akhirnya bait Allah itu hancur sampai sekarang. Orang-orang Yahudi itu nggak punya bait Allah. Perkataan Yesus itu memang digenapi karena bait Allah itu adalah diri Yesus itu sendiri. Itu loh Bang. Jadi kalau kita ngomongin Allah itu roh, bukan berarti bentuknya roh goib. Setan juga roh. Iblis juga roh, malaikat juga roh. Artinya tidak terlihat toh. Itu masalahnya yang sering disalahpahamin tentang yang kedua, jelaskan Allah itu roh. Roh itu artinya gaib. Oke, yang ketiga, kenapa Yesus itu Allah? Nah, itu dia. Kenapa Yesus itu Allah? Dan kalau Abang itu membandingkan dengan Yohanes Pembaptis yang sama-sama di Roh Kudus, bukan itu pembedanya. Yesus itu disebut Allah karena dia adalah Sang Firman itu. Yang sejak semula bersama-sama di dalam kekekalan dengan Allah itu sendiri, dengan Sang Bapa. Itu kenapa? Juga ditegaskan di Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah, dan ditegaskan kembali di Ibrani 1 ayat 2. Itu bisa dicek ya, Ibrani 1 ayat 2, sebentar aku baca. Sebentar, Ibrani 1.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan. Anak di sini firman ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anak inilah telah menjadikan alam semesta. Yang menjadikan alam semesta ini kan oleh firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ini yang membedakan dia dengan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan yang lain. Bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Yang lainnya enggak. Itu kenapa Yesus itu datang ke dunia ini bukan melalui persetubuhan. Karena dia memang bukan berasal dari dunia ini, Bang. Tapi dari firman yang keluar dan datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 6 ayat 36. Itu yang ketiga, yang selanjutnya sebentar. Jelaskan Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Roh Allah. Betul, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dia itu Allah itu sendiri. Kenapa? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Memang Roh Allah itu, Roh yang berada di dalam diri Allah itulah yang telah membuat kita. Yang memberi nafas kehidupan itu ya Roh Allah itu. Tentu berbeda, Bang. Roh Allah dengan roh manusia berbeda. Ya sama seperti misalnya perkataan abang dengan perkataan Allah, ilahnya yang abang sembah. Apakah sama? Kan beda, bukan hendak menyamakan kan. Tangan Allah dengan tangan abang, sama nggak? Apa karena disebut tangan Allah berarti dia ciptaan? Kan enggak juga. Tentu karena tidak ada yang serupa dengan dia. Bahkan perkataan Allah pun berbeda dengan perkataan manusia. Begitu juga dengan roh Allah. Bukan berarti karena Allah itu berroh, lantas dia ciptaan. Bukan. Justru karena roh Allah itulah kita ada. Itu perspektif bukan cuma hanya dari kalangan gereja. Itu dari nabi-nabi manapun seperti itu, Bang. Mereka tahu orang Yahudi yang sekarang yang nggak punya bait Allah itu, yang nggak pernah melihat bait Allah pun taunya begitu. Memang Islam ini memang ajaran baru. Yang dimana Allahnya tidak memiliki roh di dalam dirinya. Kalau kami Allah itu hidup. Apa indikasinya? Ya memang Allah itu roh. Ada di dalam dirinya terdapat roh Allah. Yang terdapat di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Itu. Semua itu aku ngomong pakai dalil, Bang. Beda sama Abang. Dari tadi nggak ada kulihat Quran Abang yang Bang keluarin. Sebentar. Roh Allah berarti. Ya kira-kira mungkin itu aja sementara tanggapanku, Pak Bang ya. Terkait tentang wujud. Itu ingat. Wujud itu nggak berbicara tentang bentuk. Sementara ilah abang nanti. Itu terlihat itu. Wujud kidang bako itu wujud. Nanti di akhir zaman nanti. Ilahnya abang dilihat dengan secara terang-terangan. Artinya ilahnya abang bukan tidak terlihat. Belum kelihatan. Nah kalau Bapa itu bagaimana? Nggak ada yang nanti pun kelihatan. Nggak. Kami nggak melihat Bapa nanti. Kita lihat adalah kemuliaan Bapa yang terdapat di wajah Kristus. Itu yang kami lihat. Bapa itu tidak pernah kelihatan. Jadi ilah mana yang terlihat yang nggak kelihatan? Ilahnya orang Kristen. Lo ilah kamu kelihatan kok nanti. Ilah kamu kelihatan. Bukan tidak kelihatan, tapi belum kelihatan. Gitu. Jadi abang jangan bilang sekali-sekali jangan bilang di depan saya. Oh Allah kami nggak kelihatan. Enggak. Allah kamu belum kelihatan. Kalau ilah kami 1 Timotius 6 ayat 16 tidak ada manusia yang bisa melihat dia. Dan memang manusia tidak bisa melihat dia. 1 Timotius 6 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Loh kamu nanti ngelihat, Bang. Mau bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya nanti terlihat ilah kamu. Ya seperti itu kira-kira. Mungkin biar supaya lebih panas gitu lah Bang ya. Oke, ya baik. Jadi dengan sendirinya saudara Derion ini mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus itu terlihat gitu ya. Nah, untuk memahami bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada. Oleh karena itulah kemudian umat Islam nanti akan melihat Tuhannya, membuktikan bahwa benar Islam itu, Tuhan itu benar ada. Jadi kebalik, Tuhan Anda di dunia nampak, ternyata nanti di akhirat tidak nampak. Ini lucu ya. Kalau di Islam Tuhan itu tak nampak, tapi dia wujud. Wujud artinya ada. Nah, untuk membuktikan itu semua kepada orang-orang bahwa benar-benar Tuhan itu ada, maka umat Islam berseri-seri wajahnya karena menatap wajah Tuhannya. Kebalikan dengan Anda.
Sekarang wajah Tuhan Anda di dunia ditampar, diseret, diludahin, ternyata nanti tidak nampak. Kan lucu. Artinya Tuhan Anda di akhirat nanti itu nggak ada. Yang ada Tuhannya umat Islam. Kan begitu. Di saat dimana dia benar-benar memperlihatkan dirinya, justru tidak nampak. Padahal katanya manusia sudah diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pun tidak mampu melihat Tuhannya. Tapi ketika tubuhnya tubuh najis, mampu melihat Tuhannya. Bahkan membunuh Tuhannya pun bisa. Itu kehebatan yang sangat luar biasa menurut saya. Oke, kita masuk ke dalam penjabaran yang saudara bawa. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Apabila tempat akan kupilih Tuhan, apabila tempat yang dipilih Tuhan ilahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembut sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan ilahmu kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hati. Berarti kelak Tuhan akan menunjuk tempat di mana tempat itu adalah tempat di mana namanya diagungkan, ditegakkan. Kalau Anda mengatakan Yerusalem sudah runtuh, cari di mana di alam semesta ini ada sebuah kota di mana nama Tuhan ditegakkan di sana, dan di sana ada prosesi penyembelihan hewan. Itu di mana itu? Cari itu, karena ini nubuatan. Itu dicari. Makanya Anda membawa, ada saatnya nanti engkau tidak akan menyembah lagi Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem. Lalu di mana? Cari di mana kota atau tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk menegakkan namanya di sana, dan sedunia orang akan melakukan penyembelihan hewan dan menikmati hewannya sesuka hati di tempat masing-masing. Kemudian ketika saudara membawa Ibrani 1 nomor 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang mana yang Anda maksud anaknya di sini? Anda menuhankan Yesus membatalkan hukum Taurat melalui Paulus. Paulus anaknya yang dimaksud ya? Atau Lukas? Atau Markus? Atau siapa anaknya yang dimaksud? Kalau Yesus, ini udah berulang kali saya katakan. Kalau Yesus, benarlah apa yang diterangkan oleh Kisah Para Rasul 8 kitab Anda. Bahwa Yesus memiliki Injil. Dan Injil itu diberitakan oleh Filipus. Yang kita cari sekarang mana Injilnya Yesus. Yang ada Injilnya Lukas, Injilnya Markus, Injilnya Matius, dan seterusnya. Mana Injil-Injil itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Karena Yesus menurut hasil catatan penulisan atau hasil catatan daripada pewarta atau hasil daripada orang yang melakukan penyelidikan menuliskan di dalam kitab saudara bahwa Yesus menerima firman. Mana firman-firman itu? Kalau Anda mengatakan Ibrani 1 nomor 2, saat sekarang kalau dulu Tuhan berbicara melalui perantaraan nabi, sekarang Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Mana pembicaraan anaknya tersebut? Tunjukkan kepada kita. Yang Anda tunjukkan adalah kitab kanonik atau surah-surah Paulus. Apakah itu perantaraan anaknya? Sementara yang datang setelah anaknya bukan anaknya. Yang datang setelah anaknya yang saya sampaikan kepada saudara Daniel, Roh Kudus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Itulah yang dia katakan. Itulah Roh Kudus, bukan anaknya. Ini Ibrani juga, ini tulisannya siapa gitu loh. Ini keliru ini. Karena harusnya dituliskan begini. Pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan apostolos-apostolos. Itu baru top. Tapi kalau dikatakan anaknya dan adalah Yesus, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu aja dulu poin. Kemudian, ketika Anda mengatakan pembeda antara Yohanes dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri yang keluar dari Tuhannya. Saya katakan kepada Anda, sekarang Anda buka kitab, tepat di dalam kitab Matius bab 4 nomor 4, baca, plototin, dan pahami di situ. Yesus sendiri konon ceritanya menurut penulis Matius, dia katakan, aku Yesus menjawab, atau Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti semua manusia ini berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Bukan hanya Yesus. Apa pembuktiannya? Nah, ini udah sering juga saya katakan. Apa pembuktiannya bahwa Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan sama seperti manusia yang lain? Tadi saya sudah mengurai kepada saudara Daniel. Apa yang dikatakan di sana? Lukas dan juga Matius mengatakan sama-sama. Malaikat Jibril datang kepadanya pada bulan ke-6. Lukas 1 nomor 26. Roh Kudus datang, Matius 1 nomor 18. Roh Kudus datang kepada Maria. Lukas 1 nomor 27, 26, 27. Gabriel datang kepadanya. Apa yang menjadi tujuan dia datang?
Roh Kudus ini atau Gabriel ini, apa tujuannya datang? Untuk menyampaikan firman. Berarti firman yang keluar dari mulutnya Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Berarti Yesus berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti kita berdasarkan pengakuan Yesus sendiri dalam Matius 4 nomor 4. Jadi mana sisi ketuhanan Yesus? Nggak ada. Gugur dengan sendirinya. Silakan. Baik, aku tanggapin ya Bang. Menarik nih, Yesus itu bukan Tuhan karena terlihat. Minimal poinnya tadi, Abang sudah mengakui dan kita sudah menyaksikan bahwa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum terlihat, bukan tidak kelihatan. Beda ya antara diksi tidak kelihatan sama belum kelihatan. Belum kelihatan itu artinya terlihat, cuman belum kelihatan. Oke, itu minimal itu dulu yang saya gugurkan ya. Jadi polemik-polemik yang apa namanya contohnya apa nih? Contohnya, gini dulu, bukan lari ke situ dulu. Perbedaannya, ilah Abang itu nggak bisa jadi manusia, hanya itu. Tapi malaikat Abang bisa jadi manusia. Sama seperti di surah Maryam, ini bukan hendak mau menyamakan ya, atau hendak untuk menista ya. Sama seperti di surah 19 ayat mungkin sekitar ayat 13 something ke bawah ya. Bahwa Jibril menampakkan diri kepada Maryam berupa bentuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Tentu pada saat Jibril itu menampakkan diri menjadi manusia, yang dilihat kan kemanusiaannya. Malaikatnya apa hilang? Ya enggak. Kemalaikatan Jibril hilang enggak? Tentu enggak. Kalau hilang itu berarti nanti yang nemuin baginda Muhammad siapa? Jelas malaikat juga kan. Nah itu bedanya seperti itu. Ilahnya Abang itu nggak bisa jadi manusia. Bukan nggak bisa lagi, nggak mungkin jadi manusia. Bahkan itu ironis. Saya juga jadi bingung apa kemahakuasaan ilah Abang. Ini maaf, ini bukan dalam rangka menghina. Tapi ya ayo kita fight dong. Kita tunjukkan siapa itu yang paling benar, siapa itu yang kuasa di sini. Jangan langsung tendensinya itu menghina, enggak ya Bang. Yang ketiga, cari tempat penyembelihan itu tentang itu udah jelas kok, itu ngomongin tentang Beth Hamikdash. Yang sekarang itu juga udah hancur, itu lebur. Itu udah jelas. Nanti akan ku tetap itu di bilangan 23 itu Bang. Ayatnya itu, dan saya rasa itu kalau saya mau gali ke situ itu udah out of context. Jadi saya nggak mau lari ke situ dulu. Itu bukan tujuan saya. Ibrani 1 ayat 2, yang mana anaknya itu? Loh, yang mana itu kan ada jelas. Yang melalui dia Allah menciptakan. Yaitu di apa? Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Itu yang dimaksud anak. Kalau kamu mengatakan melarang kami untuk menggunakan Ibrani, baik, gak apa-apa. Mungkin itu caranya Abang gak suka dengan surat Paulus. Bagaimana pernyataan Yesus itu sendiri? Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 17 ayat 5, bahwa engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Itu anak, itu firman itu sendiri. Itu Bang. Jadi kami itu punya iman itu komprehensif gitu. Kalaupun kamu nggak mau ngambil, takut dengan surat-surat Paulus yang namanya ajaran manusia, ya fine, kita nggak pakai itu dulu deh. Apa mau gitu? Kita dilarang menggunakan kitab kami. Nggak boleh pakai Taurat, nggak boleh pakai surat Paulus, cuma pakai 4 Injil. Kan Abang kan gitu, takut kan? Abang takut kan kita menggunakan Alkitab kita full, ya toh? Karena setiap kita ngasih Paulus, kok itu kata siapa? Itu tulisan siapa? Memangnya kamu tahu siapa yang nulis kitab Injil? Enggak. Satu muslim pun nggak ada yang tahu siapa yang nulis kitab Injil itu. Satu muslim pun nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kalian tuh selalu mengkritik Paulus? Saya bingung. Apa standar kalian menilai? Parameter kalian menilai itu apa? Jadi kepanjangan. Saya sebenarnya nggak mau bahas tentang Lukas ini ketemu atau enggak. Ketemu pasti. Pasti ketemu itu. Lukas 10 ayat 1. Tapi saya nggak mau bahas ke situ Bang. Bukannya saya nggak mau bahas. Dan saya pernah membahas ini. Bahwa di Lukas itu termaksud dari 70 murid yang diutus Yesus 2 orang. Tuh. Apalagi semua kita berasal dari firman yang keluar dari mulutnya. Nah, bagi kami, hadirin ini bukan dari firman yang keluar dari mulut Bapa, bukan. Karena apa? Kejadian 2 ayat 2. Allah telah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya
dan makanya itu dia menguduskan. Jadi segala potensi ciptaan yang sudah ada dan yang akan ada pada waktu di zaman Adam itu sudah terdapat di dalam diri Adam. Makanya ada perintah, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Nah, kami inilah dari anak cucu Adam. Itu kenapa alasannya kami dengan mudah menjelaskan bahwa Yesus itu datang bukan dari persetubuhan, karena memang dia bukan berasal dari gennya Adam, dari hasil sperma pertemuan ini, anak cucu Adam, bukan. Dia memang, makanya aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, tapi dia itu yang sang firman itu yang keluar dan menjadi manusia, bukan dalam rangka menunjukkan mukjizat, enggak. Konyol, apaan? Memangnya Maria pas waktu melahirkan dia di halayak ramai menunjukkan, nih gue nggak ada suami, keluar anak, kan enggak juga. Bukan itu poinnya, Bang. Ya mungkin untuk sementara ini aku mau Abang Zuma ini lebih nakal lagi, bisa nggak, Bang? Lebih nakal lagi gitu, biar lebih enak gitu. Iya, Bang. Ya, oke, baik. Jadi ketika saudara berbicara mengenai Allah, Anda mengatakan Allah itu nggak bisa menjadi manusia. Kenapa mau jadi manusia rupanya? Untuk menyelamatkan manusia. Sampai dia harus jadi manusia gitu. Oh, tidak seperti itu. Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara mengutus para utusan, memberikan aturan-aturan. Itu dianut oleh agama samawi. Agama di luar samawi mengatakan Tuhannya datang dalam rupa makhluk. Jadi jangan Anda persamakan Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dengan Tuhan Anda yang menciptakan dirinya sendiri. Gak bisa, Tuhan Anda itu diciptakan. Kalaupun Tuhan Yesusmu itu adalah pencipta, berarti Tuhanmu menciptakan dirinya sendiri. Jatuh-jatuhnya Tuhan ciptaan. Itu kami nggak paham, nggak anut. Kami nggak mengimani yang kayak begitu-begitu. Tuhan kami itu wujud, Tuhan kami itu ada. Meski kami tak mampu melihatnya, tapi Dia ada. Bukti keberadaannya, adanya semesta ini. Kalau nggak ada semesta ini, maka tidak ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itulah yang kami sebut dengan Allah. Kami tidak perlu kemudian menuzulkan dalam konsep iman kami, dia adalah roh, dia adalah manusia, dia adalah burung merpati. Ngapain? Pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar, maha membaca isi hati, maha membaca letupan-letupan akal manusia. Apa yang kita niatkan, Tuhan sudah tahu. Jadi pencipta kita itu tidak perlu menjadi makhluk. Tuhan yang benar itu nggak mungkin jadi makhluk, karena ketika dia menjadi makhluk, maka ekstensinya sebagai Tuhan itu hilang. Buktinya, Yesus. Berlomba-lomba debater Kristen, apologet Kristen akan mengatakan, oh dia pada saat itu kan manusia. Oh dia pada masa itu kan dia mengambil rupa manusia. Jadi dia mati. Nah itu dia. Makanya Tuhan itu nggak boleh kemudian dianalogikan, apalagi dikatakan menjelma, berinkarnasi menjadi makhluk. Nggak bisa. Itu ajaran di luar agama samawi. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Jibril merubah diri menjadi manusia, dia mampu merubah diri karena dia adalah makhluk yang diberi potensi untuk itu. Dia mampu merubah diri menjadi makhluk karena itu seizin Allah, karena itu perintah Allah. Dia sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan manusia melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poinnya. Lalu kemudian ketika Anda berbicara, mana kuasa Tuhanmu? Loh, Al-Quran menerangkan begini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Inilah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini yang saudara harus pahami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Coba Anda lihat. Ketika Tuhan Anda, yang Anda katakan nuzul menjadi manusia, apakah dia mengurus dirinya sendiri? Tidak. Ada yang mengurusnya? Yes. Siapa dia yang mengurusnya? Dialah Allah yang kami sembah. Makanya kami beriman kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah.
Yesus ketika datang, apa nih? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau demikian berarti ada kekuatan di luar dia. Ada Tuhan yang mengurus dia. Ada esensi kekuatan yang mengurus dia. Itulah yang kami sebutkan bahwa dia adalah Tuhan yang mengurus makhluknya siang dan malam tanpa henti-hentinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia mengurus semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dia tidak kelelahan, dia tidak capek, dia tidak penat, dia tidak butuh istirahat untuk mengurus itu semua. Kenapa? Karena dia maha kuat, dia maha kuasa, namanya Tuhan. Nah, itu yang perlu saudara pahami dengan baik, bahwa dengan adanya alam semesta ini berjalan kehidupan ini, berprosesnya kehidupan ini, wujud bahwa ada kekuatan di luar sana yang kemudian mengatur segala-galanya, dan itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Terakhir, ketika saudara mengatakan Yesus datang bukan untuk melakukan mujizat tapi untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, saya tidak perlu menggunakan Al-Qur'an. Karena kalau di Al-Quran sudah jelas dalam surah As-Zukhruf dikatakan kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk menyatakan tanda-tanda kepada Bani Israel. Tanda-tanda dalam hal ini adalah mujizat, adalah kekuatan yang diperlihatkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Bahkan Anda melihat bagaimana dia membentuk tanah liat dari berbentuk burung, kemudian bisa dia hidupkan dengan izin Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, Anda mengatakan dia tidak datang memperlihatkan mujizat itu. Kitab Anda menerangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jangan gunakan Al-Quran. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, apalagi kekuatan-kekuatan, tanda-tanda sebagai perantara kepada Bani Israel oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus melakukan apapun itu untuk membuktikan bahwa dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi ruang lingkup dakwanya adalah dia datang kepada sekelompok manusia, segolongan manusia. Golongan manusia ini disebut Bani Israel. Ketika dia datang kepada Bani Israel, kedatangannya untuk Bani Israel menolaknya. Ruang lingkupnya, penyampaiannya, teori dan praktek yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah di atas muka bumi ini untuk mempertontonkan kepada Bani Israel, bukan kepada Romawi, bukan kepada Yunani, bukan kepada kita anak Indonesia, tapi kepada golongan yang di mana dia diutus, yaitu Bani Israel. Tapi ditolak mujizat itu. Ditolak, muncul kemudian kekuatan di luar daripada itu, mengambil kesempatan, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, dijajakanlah kepada Yunani dan Romawi, laku laris manis. Jadi bukan saya alergi terhadap kitab Anda, bukan. Justru semakin Anda menampilkan surah-surah Paulus, semakin akan nampak kelihatan antara ajaran Yesus versus ajaran Paulus, bertentangan 2300 derajat. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus mengajarkan tidak setitik pun hukum Taurat dihilangkan meski setitik pun. Paulus mengajarkan hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala ketentuan yang ada dalamnya. Yang mana yang benar? Yesus apa Paulus? Dan Anda berdiri di belakang panji Paulus. Itu yang Anda harus pahami. Silakan. Baik, aku tanggapin sebelum ke teman-teman yang lainnya. Aku mau berbagi, Bang. Jadi aku mungkin 3 poin aja. Allah tadi Abang ini ngomong perkataan Abang nih. Allah nggak bisa jadi manusia. Emang kenapa mesti jadi manusia? Justru kita lupakan dulu tentang ngapain dia jadi manusia. Bisa nggak ilah mau jadi manusia? Itu dulu. Kalau memang nggak bisa, buat apa nanya? Buat ngapain kita jadi manusia? Lu nggak bisa kok, ngapain ngomongin tujuan? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Lupakan tujuan. Memang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Jadi Abang nggak perlu bertanya tujuannya itu buat apa. Kalau tentang tujuan ilah kami menjadi manusia, itu penjelasannya beda lagi. Itu ada di Ibrani 2 ayat 14, Filipi 2 ayat 6, dan selanjutnya, Matius 26 ayat 28. Itu saya bisa jabarkan. Tapi kita fokusnya, Bang, ilah kamu memang gak bisa jadi apa-apa. Ini bukan maksud menyerang ya. Bukan maksud menyerang. Memang ilah kamu gak bisa jadi apa-apa. Bahkan ironisnya, ciptaannya ilah Abang malah bisa jadi apa-apa. Ironis gak tuh? Sang pencipta gak bisa jadi ciptaan nggak bisa jadi sang pencipta. Lalu bedanya apa? Bedanya ilah kamu dengan ciptaan itu apa? Sama-sama nggak bisa jadi sesamanya kok. Ilah kamu nggak bisa jadi ciptaan juga nggak bisa jadi ilah kan? Berarti nggak ada yang seru. Berarti sama dong. Kembar siam, peluk-pelukan.
Itu namanya. Itu poin pertama. Poin kedua, meski kami tidak mampu melihat, ya bukan nggak mampu. Ilah kamu belum menyatakan diri sekarang, belum menampakkan diri, nanti kelihatan. Bukan nggak mampu. Saya nggak bilang menyatakan abang ini nggak mampu melihat, bukan. Memang ilah kamu belum kelihatan. Nih, ketiga nih terakhir nih. Saya tadi nggak nyebut kalau Yesus datang bukan untuk melakukan mukjizat. Abang ini menyerang bukan apa yang saya katakan itu. Saya bilang dia datang ke dunia ini tanpa persetubuhan dua orang manusia karena dia memang bukan dari dunia ini. Bukan dari persetubuhan antara dua insan ini loh, baru keluar anak, bukan. Itu tadi konteksnya Bang, bukan dalam rangka dia bukan nggak melakukan mukjizat. Saya nggak bilang seperti itu. Konteks perkataan saya sudah jelas kok. Kok abang itu menyerang sesuatu hal yang nggak saya omongin gitu kan, ini konyol. Ya mungkin dari aku segitu aja, mungkin bisa ditambahin. Soalnya aku mau berbagi Bang sama ini, ada yang mau angkat tangan. Ya, Silakan. ada yang raise hand Bang Suma sebentar. Ini mungkin ada pernyataan dari Bro Suma yang ingin ditanggapi oleh teman-teman yang sudah raise hand. Silakan Pak. Ya, saya boleh tanggapin ya. Pertama yang saya perlu jelaskan yang Kejadian 1 ayat 2 ya Bang Suma ya. Itu weruah Elohim. Yaitu bentuknya itu kan diterangkan menerangkan, kalau dalam bentuk kalimat Indonesia ada dua kata benda, tapi satu kata benda itu berfungsi sebagai genetif dari kata benda yang diikutinya ya. Jadi itu adalah satu gitu loh ya, satu eksistensi. Jadi misalnya begini, sepatu kaca. Jadi jangan bilang lagi ada sepatu ada kaca Bang Suma. Ya kan? Jadi eksistensinya itu ada sepatu. Tetapi substansinya apa? Kaca. Nah, makanya saya justru kaget tadi dengan Bang Suba mengkomparasi dengan hamba Allah. Terus itu ciptaan, katanya gitu. Seharusnya kan eksistensinya ya hamba Allah siapa? Manusia misalnya. Ya hamba satu gitu eksistensinya. Jadi begitu. Jadi ketika dibilang weruah Elohim, ya orang bilang Allah itu roh. Ya iya, memang substansinya roh. Gitu loh. Jadi memang kita harus perlu belajar juga cara membaca dengan baik, ya, reading komprehensif, ya, untuk mengerti. Itu hal-hal biasa dalam bahasa Indonesia kok. Jadi tidak bisa diartikan sesuka hati seperti itu. Nah, tadi udah dijelaskan kata merah kefet itu melingkupi seluruh bumi ini yang kan di atas permukaan air. Jadi jangan melihat melayang, kata melayang LAI gunakan untuk menunjukkan bahwa ruah Elohim itu berada di atas permukaan itu, tidak menekan air itu, tapi berada melingkupi. Jadi kata melingkupi, ya, melayang dalam arti melingkupi. Seperti itu kata merah kefet itu. Jadi kalau di situ dibilang pikir seperti roh jin, roh hantu, ya dia terbatas, hanya sebatas yang dilihat manusia. Kalau roh Allah tidak seperti itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 18 ayat 26-27 kalau nggak salah ya, atau Kisah Rasul 17 ayat 26-27, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Dia. Alam semesta ini berada di dalam lingkupan kuasa Allah, gitu. Karena Allah itu roh. Nah, itu yang pertama, Bang Suma. Ya, jadi agama itu juga ada bahasa-bahasa teologi, ya, dan ada penjelasan-penjelasan teologis. Jadi tidak bisa sesuka hati kita. Nah, saya bisa paham, Bang Suma misalnya bisa tadi bilang bahwa nanti ketika di hari akhir atau di surga nanti baru wajah Allah kelihatan. Saya mau tanya, wajah Allah yang bagaimana? Gini loh, pencipta itu ya menciptakan wujud rupa berdasarkan apa? Kan begitu. Segala ciptaan yang ada di bumi ini nanti Allahnya Bang Suma ketika dilihat oleh umatnya di surga sana nanti,
dalam wujud apa? Wujud pohon kah? Wujud burung kah? Wujud sapi kah? Ya, atau wujud manusia? Karena alam ciptaan ini adalah refleksi dari perwujudan Allah itu sendiri. Saya nggak tahu Allah SWT menciptakan wujud yang ada kita lihat, bahkan diri kita sendiri ini wujud, itu berdasarkan apa? Ya, jadi seperti wujud apa nanti Allah? Itu pertanyaan yang Bang Suma harus jawab. Kemudian, keberadaan Allah dalam dia menyatakan dirinya ke alam ciptaan yang terbatas ini, termasuk kepada manusia yang terbatas ini. Dia tidak akan berwujud. Tidak juga. Makanya Bang Suma pasti akan pusing menjelaskan. Ya kan, misalnya ya surah 28 nomor 30 ya. Ketika Allah itu berfirman ya kan kepada Musa, dari balik pohon apa segala macam situ bisa dibaca lah. Coba dijelaskan itu bagaimana. Nih soal ruh ya. Di surah 21, surah berapa ya, 19 ayat 21 kalau nggak salah ya, saya ini nggak sambil itu ya. Surah 19 ayat surah 21 ayat 19, ketika Maryam, ingatlah ketika Maryam gitu ya, yang Allah berfirman gitu, lalu kami tiupkan ruh kami ke dalam tubuhnya. Loh, bagaimana coba Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Maryam? Apa lewat Jibril? Jadi Allah meniupkan ke Jibril, Jibril meniupkan ke Maryam. Ini berbicara ruh. Jadi seolah-olah ruh itu dalam konteks pemikiran Bang Suma seperti benda. Kan begitu. Seperti permen bisa dioper-oper. Kan begitu. Dioper ke mulutnya Jibril, nanti dioper lagi ke Maryam. Atau bagaimana? Nah ini kita perlu penjelasan Bang Suma. Kalau di dalam Kristen itu jelas sekali. Ada istilah-istilah teologis yang bisa kita jelaskan. Ya, kita gunakan istilah hipostasis, kita gunakan istilah manifestasi, ya, dan sebagainya. Dan itu istilah-istilah yang levelnya sangat tinggi Bang Suma. Gak bisa diturunkan. Makanya kalau kita mau berbicara dengan kawan-kawan seperti Bang Suma ya, kami harus merendahkan terlalu kerendah-rendah sekali kami punya pengetahuan begitu. Begitu kira-kira dari saya Bang. Saya nggak panjang-panjang. Mohon maaf ini kalau terlalu tajam ya analisanya. Silakan aja teman-teman. Oke, baik. Yang pertama saya tanggapi dulu tentang sepatu kaca gitu ya. Jadi Anda menyamakan Tuhan itu dengan makhluk. Sepatu kaca katanya. Padahal kalau Anda itu mengaku orang yang tinggi pengetahuannya, harusnya Anda itu sadar gitu loh. Di situ ada dua kata, ruwa eloh. Dua kata, yang mana satunya adalah ciptaan, yang satunya adalah pencipta. Atau Anda ingin mengatakan bahwa roh itu adalah pencipta? Itu adalah semakin nyata kalau Anda itu adalah penganut ajaran Yunani. Di situ sudah jelas roh eloh, roh Tuhan. Apakah kemudian sepatu dan juga kaca itu dia punya hakikat yang berbeda? Hakikatnya sama. Dia itu adalah benda. Dia adalah ciptaan. Sementara roh dan Elohim itu berbeda. Satu ciptaan, satu pencipta. Gimana ceritanya? Justru Anda levelnya kayaknya yang semakin terjun bebas ke bawah. Anda lagi-lagi mengatakan roh jin. Jin itu ciptaan, roh juga ciptaan. Berarti roh yang berada pada diri ciptaan. Sekarang roh jin itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Roh manusia, roh ciptaan Tuhan. Tapi kalau dikatakan roh Allah, bukan berarti Allah itu makhluk sehingga dia butuh roh untuk hidup. Hanya makhluk yang butuh roh untuk hidup. Makanya Tuhan itu dikatakan maha hidup. Bukan hanya sekedar hidup Tuhan itu. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Jadi yang dihidupkan pasti adalah ciptaan, yang dimatikan sudah pasti adalah ciptaan. Dan Anda ada pada posisi menyembahkan diri kepada ciptaan, yang dihidupkan dan dimatikan. Jadi antara roh Tuhan
dengan dengan kaca, sepatu kaca, Anda nggak bisa dudukkan sama-sama. Antara roh jin dan roh manusia, roh malaikat, dan dikatakan roh Tuhan, Anda nggak boleh melevelkan bahwa roh Allah sama dengan roh jin, sama dengan roh manusia, adalah hal yang disandarkan kepada manusia itu sendiri, atau jin itu sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Kata roh yang disandarkan kepada makhluk, berupa jin, berupa manusia, berupa malaikat, itu cocok. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini tidak bisa hidup tanpa roh. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa hidup tanpa roh? Itu bukan Tuhan, itu hantu namanya. Jadi kalau dikatakan roh Tuhan, roh Allah, itu maksudnya adalah roh ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan makhluk, sehingga dia butuh roh untuk hidup. Camkan itu. Tak kasih dalil satu. Terjemahan aja supaya Anda bisa paham gitu loh. Anda ingin saya tajam kan? Tengok di dalam kitab saudara, yang Anda ambil di kitab di agama orang lain. Di dalam kitab Keluaran 33. Keluaran 31 coba. Nomor 3, apa yang diterangkan? Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, roh Elohim. Berarti kalau roh Elohim adalah Elohim itu sendiri, roh Elohim adalah Tuhan itu sendiri, berarti orang tersebut dipenuhi dengan Tuhan. Wow. Apa yang Anda ingin jajakan dengan mengatakan Tuhan itu adalah roh? Roh Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah Tuhan. Sehingga roh yang melayang-layang tadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, orang tersebut kepenuhan dengan Tuhan. Berarti orang itu adalah Tuhan. Ini data di kitab saudara. Kalau Anda ingin belajar bahasa, pemahaman, pendalaman terhadap linguistik, Anda cukup terjemah aja deh. Nggak usah lebay ke bahasa-bahasa Ibrani Yunani. Ini aja dulu. Kenapa? Mereka yang paham Ibrani tidak pernah mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Satu. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai wajah Allah. Seperti apa wajah Allah? Gimana bisa digambarkan? Anda minta, gimana wajahnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, di jannah? Loh, di dunia ini kita bertanya tentang sesuatu yang terjadi di alam sana. Lalu kemudian yang kita tanyakan adalah wujud daripada Allah. Gimana itu? Sedangkan sekarang saja kita tidak mampu mengurai wajah Tuhan itu seperti apa. Karena tidak ada penggambaran dari para nabi-nabi yang mengatakan Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu berupa manusia, Tuhan itu dan ini dan itu. Itu pun Anda menuhankan Yesus karena ada kitab di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan akan lahir seorang manusia. Hendaklah engkau menamai Immanuel. Dan kemudian itu dijiplak, dimasukkan ke dalam kitab Anda, dan engkau harus menamai dia adalah Yesus. Sehingga anak manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga penggambaran Tuhan menurut saudara-saudaraku Kristen, Tuhan itu bentukannya seperti manusia. Jangan samakan dengan Tuhan para nabi. Yesus kau tanya, plototin kita mau tanya dia, tuh Yesus kayak mana bentuk Tuhan itu? Kamu tidak akan mendapatkan jawabannya. Yesus mengatakan tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil Al-Quran. Falamma ataha nudiya min syat. Di situ diterangkan ketika Musa sampai ke tempat itu, dia diseru. Dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon, sebidang tanah. Wahai Musa, ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Apakah kemudian Musa menyembah pohon? Apakah kemudian Musa menganggap Tuhan itu adalah pohon? Tidak. Dia diseru, ini penglihatan dia. Dia mendengarkan suara Tuhan dari balik pohon. Bukan berarti di balik pohon itu ada Tuhannya. Tidak. Ini yang disifati oleh Nabi. Jika di tengahmu ada seorang Nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan melalui mimpi mereka. Ini Musa yang merasakan itu. Jadi perasaan Musa sebagai nabi tidak bisa Anda cerminkan kepada kita yang manusia biasa yang bukan nabi ini. Dia yang mendengarkan suara dari pohon, dari balik pohon. Dan suara itu menyeru, ya Musa. Dan ternyata itulah Tuhan. Apakah Musa mengajarkan di perjanjian lama Tuhannya berbentuk pohon? Tidak. Kalau saya menyeru dari pasar kepada Anda bukan berarti saya adalah pasar. Tuhan menyeru dari pohon bukan berarti Tuhan itu ada di pohon. Saya menyeru Anda dari HP bukan berarti saya ada di dalam HP Anda. Tolong belajar sedikitlah menggunakan akal sehat di dalam meneliti tentang pencipta alam semesta ini. Jangan akal-akalan. Kemudian, tadi Anda mengatakan surah Maryam. Entah ayat berapa Anda gunakan, entah surah Maryam atau apa yang Anda gunakan. Saya belum mendapatkan poin. Yang pasti kemudian adalah ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam,
menyatakan dirinya agar dia melahirkan seorang manusia bernama Isa alaihissalam. Itu berlaku di dalam kitab saudara. Baca kitab Lukas 1, Matius 1. Jibril datang, lalu kemudian dikatakan itu adalah Roh Kudus. Demikian juga kepada Maryam. Jibril datang kepada Maryam, menyatakan diri bahwa akulah Jibril utusan Tuhanmu untuk memberitakan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak bernama Isa. Apa masalahnya di sana? Yang dilahirkan manusia, yang mendatangkan informasi adalah malaikat Tuhan, yang menginginkan adalah Tuhan itu sendiri. Nggak ada masalah. Menjadi masalah kemudian ketika Anda menginginkan menyembah anak manusia bernama Yesus. Demikian. Baik, aku tanggapin sebentar. Terkait beberapa poin aja kok. Dua poin. Saya nggak nanya wajah Allah atau ilah yang abang sembah itu gimana bang. Saya nggak nanya itu. Saya cuma bilang ilahmu nanti kelihatan. Mau kelihatannya itu seperti apa? Saya nggak nanya. Yang penting ilahmu kelihatan. Bukan tidak kelihatan, tapi belum kelihatan saat ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyebut bahwa saya harus menyebutkan ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak kelihatan, itu bohong. Yang benar adalah belum kelihatan. Itu tolong digarisbawahin ya. Jadi jangan salah pahamin, jangan dipotong-potong perkataan saya. Belum kelihatan. Artinya ilah mana yang terlihat itu? Ya ilahnya abang. Kalau Bapak bagaimana? Bapak itu sampai kapanpun tidak terlihat. Adapun pada zaman nabi-nabi sebelumnya Yesus itu datang, dia memperlihatkan diri itu berupa Shekinah. Bukan berarti itu hakikat Allah itu api, bukan seperti itu. Tapi kehadiran dia, yang kemuliaan Allah itu yang di dalam, misalnya dalam tiang api itu yang dilihat. Bukan berarti Tuhan itu api. Bukan, tapi di zaman Yesus itulah ilah Allah yang kami sembah itu, ilah yang kami sembah itu yang menjadi manusia, benar-benar hidup di dalam kita. Itulah yang kami lihat, bukan kami melihat Bapa. Bapa itu kan nggak kelihatan. Allah itu kan roh, sifatnya goib, nggak terlihat. Tapi ilah kami mampu menyatakan dirinya melalui menjadi manusia. Mau tujuannya apa itu nanti bahasanya nanti. Itu tentang penebusan. Yang memang kalian nggak tahu itu apa makna penebusan. Tapi ada beberapa hal tentang tebusan di dalam Quran kalian. Dan kalian nggak ngerti tuh. Tebusan apa nih maksud? Itu kita pernah bahas ini bang. Kaitannya sama kurban. Abang juga nggak bertanggung jawab kok. Kurban itu kenapa artinya? Itu yang pertama. Poin kedua yang tentang surah Maryam. Saya menyebutkannya itu ada di surah Maryam. Tadi saya lupa. Ini saya make sure itu ada di surah Maryam ayat 17. Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh. Ini roh ya. Roh kami. Di situ Jibril. Berarti Jibril itu roh. Bentuknya nggak kelihatan toh artinya. Bukannya bentuknya asap. Enggak kan. Tapi roh. Dia adalah yang goib kepadanya. Kemudian si Jibril ini dia ini yang artinya di sini adalah Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tentu yang dilihat Maryam ini kan bentuk manusianya. Bukan bentuk si roh ini kan. Roh ini kan nggak kelihatan. Ironisnya, malaikat Jibril yang notabene adalah ciptaan bisa menjadi bentuk yang lain. Nah, ilah kamu nggak bisa. Mau mengapain atau enggak itu urusannya beda nanti itu. Bisa atau enggak ilah mau menjadi apapun. Saya nggak pernah ngeliat ilah mau menjadi apapun. Memang nggak bisa. Kalau memang nggak bisa bang, ngapain bahas tujuan? Untuk apa jadi manusia deh? Lu ngapain? Emang bisa? Kalau nggak bisa, ngapain ngomong tujuan? Itu dulu. Kita kalau malaikat Jibril menurut iman yang abang imanin, memang bisa. Kan suka kan teman-teman muslim kan bilang, kalau tukang kursi membuat kursi, apakah tukang kursi bisa menjadi kursi? Kan gitu analogi kalian. Lo ini ironis lagi. Tukang batagor yang bisa jadi kursi. Lu bayangin. Tukang batagor yang balang bisa sama-sama ciptaan tuh. Batagor itu bisa jadi kursi. Nah ini sama. Ilah kalian nggak bisa jadi manusia, tapi ciptaan yang lain bisa jadi yang lain. Di mana lalu samanya kalian? Apa perbedaannya antara manusia dengan Allah? Ciptaan itu pencipta nggak bisa jadi ciptaan nggak bisa jadi pencipta. Lalu bedanya Allah dengan manusia apa? Sama-sama nggak bisa kok, rupanya. Nah, itu yang mesti dikritisin. Ini seru. Nah mungkin aku mau berbagi sama teman-teman yang lain. Silakan. Iya, boleh saya tambah sedikit? Ya,
poin yang tadi saya sudah sampaikan. Bro Daniel, sekalian coba tanya ya, Allah SWT punya akal sehan nggak itu? Coba. Ini bisa Cuma biar jawab. satu-satu nggak Pak Gincu? Ya, jadi tadi kita masih membahas tentang ruah yang adalah eksistensi Tuhan yang tak terlihat. Jadi ketika dikatakan roh Allah, bukan berarti Allah itu kayak asap gitu. Artinya Allah di sini nggak kelihatan ketika disebut roh Allah. Artinya Allah itu eksistensinya nggak kelihatan secara kasat mata gitu, Bang Suma. Tetapi ya kalau Bang Suma mengkritik Kejadian 1 ayat 2 di mana dikatakan Firruah Elohim itu adalah ciptaan, berarti Bang Suma tadi sampaikan bahwa itu adalah angin ciptaannya Tuhan. Lalu Bang Suma mengcompare ini dengan Roh Kudus, ya, artinya angin yang kudus. Nah, bagaimana bisa angin ini bisa mengajarkan tentang kebenaran? Saya baru pertama kali Bang Suma mendengar, ya, saya baru pertama kali mendengar ada teman-teman yang mengcompare Kejadian 1 ayat 2 ini dengan Roh Kudus, lalu disimpulkan itu sebagai angin. Angin itu tidak dapat berkata-kata atau tidak dapat mengajarkan ajaran kebenaran, Bang Suma. Makanya tadi saya katakan bahwa ruah Elohim di situ itu bukan angin. Angin itu nggak bisa berbicara kepada manusia, Bang. Itu satu. Tetapi kenapa kata ruah yang dipakai? Kalau kata ruah saja yang dipakai, itu dapat diterjemahkan menjadi angin, menjadi spirit, bermacam-macam. Tetapi ketika kata ini disambungkan dengan kata Elohim, maka ini bukan berbicara angin Elohim atau ciptaannya Elohim, bukan. Ya, karena kata Elohim itu adalah kata ruah yang disambungkan dengan kata Elohim ini adalah bentuk kemuliaan ya daripada Hashem itu sendiri, sehingga ini menjadi satu kata yang menggambarkan eksistensi Tuhan itu enggak kelihatan. Nah, kenapa kata ruah itu yang dipakai? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Jadi di Alkitab ya, kata ruah kenapa dipakai? Karena memang hanya kata ini yang dapat mendekati, dapat menjembatani manusia untuk memahami eksistensi Tuhan itu yang enggak kelihatan. Tidak ada kata lain yang dapat melebihi kata ruah ini untuk dapat menjembatani eksistensi Tuhan ya. Saya katakan untuk menjembatani eksistensi Tuhan. Sama seperti angin yang dapat meniupkan perahu ke tengah laut, perahu layar ke tengah laut. Orang di zaman dulu ya percaya bahwa ada eksistensi atau ada kekuatan yang besar yang mendorong perahu mereka sampai ke tengah laut. Nah, kata ini pun digunakan ya, disambungkan dengan kata Elohim untuk menjelaskan bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi itu bukan angin biasa. Karena kata itu sudah disambungkan dengan kata Elohim, artinya ini adalah sesembahan atau Tuhan yang maha tinggi itu sendiri yang tidak kelihatan. Nah, maka konteks ruah itu dipakai untuk menggambarkan eksistensi Tuhan aja, Bang, yang nggak kelihatan secara kasat mata. Itu maksudnya. Jadi kalau Bang bilang ini angin diciptakan, angin yang ciptaan, ya sejak kapan angin itu dapat mengajarkan orang Kristen untuk memahami kebenaran? Saya rasa tidak, ini nggak nyambung. Makanya tadi Bang yang satu, Bang yang ini teolog Tritunggal menyampaikan bahwa di dalam Alkitab itu ada istilah-istilah teologi yang nggak bisa dimaknai dengan istilah-istilah atau definisi yang pasaran gitu. Kalau kita mau membaca Alkitab, istilah-istilah teologi ini kita harus memang maaf Bang Daniel, Bang Daniel, mohon maaf. Dari tadi saya pikir ini kok jadinya saudara Kristen ini di sini kok jadi mau ini dakwah juga ya? Loh, ini bukan dakwah, ini kan kita menjelaskan. Seperti apa? Kan ditanya, Mbak.
Kok ngomong Kan terus ditanya, Mbak. penjelasan Alkitab, Mbak. pertanyaan Iya. menyambung segitu Ini, lamanya. boleh Mau saya bahas jawab Alkitab nggak? atau Bentar, mau bentar, ini, bentar. mau siar juga gitu Nah, loh. tadi yang Ginting dibahas bertanya. Ini Itu dikit-dikit satu-satu. Tanya Oke. semua CCTV mana CCTV nih? Kalau nggak gue lambe ya. Ini kayaknya Aku ada prank deh. nih, ada prank nih. Aku satu Ginting deh. bertanya, apakah Yodepape itu sekolah karena mengatakan tumbuhan tumbuh tanpa matahari gitu, Ting ya? Bukan. Aku tanya ya. Tamat Satu. sekolah SD apa SMP, Ting? Bentar. Aku Woi. tanya satu ya. Tamat sekolah Pertanyaan SD apa satu. SMP itu? Juma Tumbuhan harus jawab. tumbuh tanpa matahari, tanpa fotosintesis. Iya, nanti ku jelasin Itu itu. sekolah SD nggak Tuhan kau tuh? Nanti Sabar ku Bang jelasin. Tristan, sabar. Nanti Kau ku jelasin itu. kau ngomong akal sehat ada apa enggak? Fotosintesis Dasar nanti kau ku ini, jelasin ya. woi. Ku tanya CO2 sama kau. plus H2O. Aku Woi, udah ku jelasin. tanya sama kau. Ada nggak Sabar, Tuhan bisa sabar. tumbuh tanpa fotosintesis? Ada. Sabar, Ah, Ada. Gila Begini, kau. Sebentar. Kau sekolah di Sebentar. mana? Ku jelasin ya. Nggak Seru ada nih, bisa. seru nih, Jadilah seru nih. terang. Jadilah terang. Terang apa? Lampu strongkeng. Bisa ku Neon. jelasin. Lilin. Ada Enam siang, ada CO2. malam. Ini Ada Tristan sore, ada sama pagi. CO2 plus 6 Eh, H2O. Tuhan kau tuh lulus sekolah nggak? Dia mengalami proses Hey. redox ya. Tuhan kau Reduksi. sekolah. Ini masih bisa ini enggak? Dari tadi bertanya Bang Zuma belum menjawab tapi semua udah ribet. Kasih Gimana dong? kasih ruang satu aja Bang Tristan sama Bukan, ini Sekarang Ginting ini Ginca tadi depan nyundul kok. ngapain Dari nyundul? tadi Yang lain sopan. Ginting ini Iya. loh. Dari tadi Bang Zuma Ini belum semua menjawab Muslim loh, pertanyaan Ginting. kalian, tapi kalian udah ribet banget. Ngapain? Masa Nggak Tuhan bisa ya punya akal tanya sehat? satu-satu. Nggak bisa ya Pertanyaannya tanya itu loh. satu-satu. Nggak bisa. Nah, sayang, bentar, sabar sayang. Bisa. Silakan Bang Tristan sama Bang Ginca ini H2H dulu biar ini kita Boleh. Aku refresh jawab dulu. ya. Izin Pak Fotosintesis Jumaya, ya. izin Pak Jumaya, tolong di mute semua, saya mau ngomong. Ya, biar kami berdua deh. Aku jawab. Mute, gintingnya di mute dulu. Saya mau bicara dulu dikit. Ya Allah tuh subhanallah amma yusrikun, subhanallah amma yusrifun, ya yasifun ya. Allah tuh maha suci Allah dari sifat yang hina sehingga dia berubah kayak bunglon. Itu harus dipahami oleh makhluk ini. Dan juga kan sudah jelas kemarin kita debat, kita dialog ya. Tuhan itu berubah sana, berubah sini. Nggak begitu. Kalau yang berubah itu pasti ciptaan baru. Allah bukan ciptaan. Nanti kami balikkan. Siapa yang menciptakan Tuhan Bapa? Kau nggak bisa jawab. Nggak akan bisa jawab kalian. Tuhan punya roh. Siapa yang menciptakan roh Tuhan? Tuhan punya nyawa. Siapa yang menciptakan nyawa Tuhan kalian? Yang menciptakan itu filsuf. Ustaz. Sabar, Pak. Oh iya, sorry. Sebelum makhluk ada, Tuhan kalian ada di mana? Bingung lagi kalian. Pertanyaan-pertanyaan ateis kalian nggak akan bisa jawab. Kalian tanyakan ke Muslim yang penuh dengan dalil. Habis kalian. Apakah Tuhan kalian ini, Tuhan Bapa itu berjenis kelamin laki-laki? Kejadian 1 ayat 26 adalah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kitanya siapa? Manusia pertama kali diciptakan Adam. Apakah segambar Yodepape kalian itu sama Adam? Hakikat wujud Yodepape adalah Adam gitu. Berkumis, Artinya ada berjanggut. penis, begitu maksudnya Ustaz. Iya itu saya bingung. Wajar ya saya 7 ayat 20. Tuhan minjam pisau cukur ke Raja Asur. Kemudian mencukur jenggot dan bulu kakinya. Kayak gitu cara berpikir kalian. Aku bisa Bentar tanggapi dulu. Satria tadi Jadi nimbrung nggak tolong kau pertanyaan kayak gini, yang konyol kayak Aku gini. sekarang gini. Tolong sekarang diberhentikan. Tolong Pak Bu moderator. Bu moderator Iya. ini ya. Di mute semua dulu. Tolong yang ngomong yang resen aja ini tadi nih. Oke. Tolong yang Kristen Biar jangan kami tanya yang berdua dulu. konyol-konyol ya. Pak Gincu bisa diem nggak? Kalau nggak diem, Tuhan aku kami tidur. bukan ciptaan Kalau nggak sehingga diem, berubah aku sana sini, nggak begitu. Ya silakan. Makasih. Boleh aku? Atau Bang Tristan masih? Silakan. Aku, oke, good. Aku coba jelasin ya, Bang Tristan. Bang Tristan kalau dulu belajar biologi, perhatiin ya, proses fotosintesis. Fotosintesis itu butuh apa? Kan begitu. Ini menarik ya, perhatiin ya. Ada senyawa kimia di situ ya. Ada proses namanya redox. Reduksi, sabar. Ginting. Sabarlah. Ini Josel ini gimana Ginting, Josel? pertanyaan kau tadi. Biar dia Josel terus ini gimana? Enggak. Udah ngawur Bang ini. Tristan Dia ngomong dulu, berkata nggak apa-apa. apakah Silakan, Allah silakan. punya akal sehat. Kan kurang ajar kau nanya kayak gitu.
Aku belum bertanya. Kurang ajar kau nanyanya. Kurang Tuhan ajarnya kau itu gimana? ciptakan terang dari apa? Ada siang, ada Joseph. malam. Bang Tristan sudah. Enggak. Ini pertanyaan Karena nggak substansi karena gitu gini loh. Pak Ginta ini nggak ada pikirannya. Yang makanya lain dia tadi kayak bagus gitu. loh sebelum ada ginting ini. Gimana itu? Josel ini gimana? Bukan itu Giliran Aderion siapa? aja, Aderion. Saya usul Aderion. Loh, kenapa takut? Udah, aku nggak layak diskusi di Kenapa sementara takut ini. sama aku? Nggak Kenapa layak, takut? bukan takut. Oke, semua diam. Dari tadi Bang Zuma belum menanggapi. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Permisi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi gini, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman kita tadi. Yang pertama dari saudara Derion mengatakan bahwa Bapak itu katanya nggak terlihat. Bukan di surga, bukan di hari kebangkitan. Tuhan Anda yang Bapak itu sudah dilihat. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa penulis Markus itu bohong. Anda mengatakan Yesus yang terlihat, Sang Bapa nggak terlihat. Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dari mana pengarang kitab Anda mengatakan bahwa Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan, kalau dia nggak melihat? Yang mana yang bohong ini? Bapa Anda tidak terlihat, atau Markus dengan akal-akalannya dia melihat Tuhan Bapa duduk di sebelah kirinya Yesus? Itu PR. Kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan nggak bisa menjadi manusia, manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Berarti sama-sama kata Anda. Tuhan kami itu disebut SWT, populer di Indonesia SWT. SWT itu artinya adalah Maha Suci. Tuhan itu Maha Suci artinya Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Karena dia tidak memiliki kelemahan, maka Tuhan itu mustahil menjadi manusia. Karena manusia punya kelemahan. Tadi sudah saya katakan, Yesus yang adalah Tuhan Anda bergejibun kelemahan pada dirinya. Karena itulah Tuhan kami enggak menjadi manusia. Karena Tuhan kami itu Maha Suci. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dia Maha Suci. Bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Bagaimana mungkin dia menjadi makhluk sementara dia Maha Suci? Maha Suci itu berarti tidak ternoda dengan sesuatu yang cacat. Yesus cacat dia. Mandi air ketuban 9 bulan dia. Keluar dari kelamin manusia. Bermandikan darah dan seterusnya. Pipis dan seterusnya. Tuhan itu tidak mensifati yang kayak begitu. Lalu kemudian manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Lah iya pasti. Yesus yang Anda sembah siang dan malam itu pun nggak bisa menjadi Tuhan dia. Pendeta MYM mengatakan dengan valid, masih ada rekamannya. Yesus ketika ke surga, dia tetap menjadi manusia 100%. Nggak berubah, dia manusia kekal. Makanya muncul pertanyaan saya selalu, bagaimana cara manusia Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya ini menjadi Tuhan? Sementara dia tidak bisa apa-apa. Jangan manusia yang lain deh, manusia lain itu kan tidak memiliki kekuatan mujizat dan tanda-tanda. Yesus yang Anda sembah siang malam itu. Bisa nggak dia menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Nggak bisa. Jadi sekali lagi saya katakan, yang dikatakan tadi Tuhan tidak bisa menjadi manusia karena Tuhan itu Maha Suci. Yang dikatakan Maha Suci, tidak ada sebutir debu pun kelemahan, kekurangan, cacat pada dirinya. Jadi dia nggak bisa menjadi cacat, dia nggak bisa menjadi makhluk. Karena pada dirinya dikungkung oleh kemahasuciannya. Itu baru Tuhan, bro. Lalu kemudian tentang Kejadian 1 nomor 2. Anda mengatakan, bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa angin itu bisa berkata-kata? Saudaraku, siapa? Daniel. Kejadian 1 nomor 2 itu yang bawa Anda, bukan aku. Yang saya bawa itu adalah apa yang tertera di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16 tentang Roh Kudus. Anda lari ketika saya tanya, tunjukkan kepada saya Tuhan itu roh. Anda ambil kitabnya orang. Anda yang mengatakan roh yang ada di dalam Kejadian 1-2 itu Roh Kudus, saya kagak. Yang saya katakan di dalam Kejadian 1 nomor 2 itu adalah angin, udara. Udara Tuhan. Kekuatan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Yang mengatakan itu adalah roh kan Anda. Bahkan tadi saya sudah kasih pelajaran, Elizabeth penuh Roh Kudus, Zakaria penuh Roh Kudus, Yahya Pembaptis penuh Roh Kudus. Lebih pantas dia Anda tuhankan daripada Yesus. Yesus penuh Roh Kudus nanti ketika dibaptis di Yordan, di Sungai Yordan, usia 30 tahun pula dia. Sementara
Yohanes Pembaptis sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu. Terakhir. Apa tadi pertanyaannya si saudara kita, Tuhan punya akal atau tidak? Wah, ini pertanyaan Anda itu apa ya? Sangat menghinakan pencipta langit dan bumi. Wallahu ya'lamu. Berarti nggak punya akal. Ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang punya akal itu makhluk. Berarti Allahmu nggak punya akal. Dengar. Yang punya akal itu makhluk. Yang punya akal itu makhluk. Kenapa manusia butuh akal? Kenapa manusia butuh akal? Karena manusia perlu belajar untuk mengetahui. Sementara Tuhan kami tidak perlu belajar. Kenapa dia tidak perlu belajar? Karena dia maha mengetahui. Jadi dia tidak butuh makhluk untuk dia mengetahui segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lamu bima ya'tumun. Allah maha mengetahui. Manusia tidak maha mengetahui. Sehingga untuk mengetahui sesuatu butuh akal. Yesus Tuhan kau itu yang butuh akal. Meski Tuhan kau itu dengan akalnya nggak mampu mengetahui apa-apa. Hari kiamat pun dia nggak tahu. Dia mengambil jubahnya pun dia nggak tahu. Padahal sudah dikasih akal sama Tuhan gue. Jadi Tuhan gue bukan makhluk yang butuh akal seperti Tuhan kau. Tuhan saya itu maha mengetahui. Ngerti maha nggak? Sesuatu yang mengetahui segala aspek yang ada maupun yang tidak ada. Itulah Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bangga Tuhan mempunyai akal. Karena Tuhanmu makhluk. Saya justru merasa risih gitu loh. Aduh, kasihan kali. Saya kira begitu teman-teman. Karena ini udah lama ya. Udah berjam-jam saya di sini. Bentar dong Juma. Kita berdua Juma. Nggak ada ilmu. Nggak usah. Tuhan kau punya akal katanya ya. Iya, kau Tuhan berani kau punya akal. Berani nggak Tuhan kita kau berdua? punya akal. Sehingga saya katakan Tuhan kamu itu makhluk. Oke? Jangan kabur. Berani berdua enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya takutkan samamu kira-kira? Ya udah, kau jangan kabur dulu dong kalau gitu. Bukan kabur. Ini saya dari tadi di sini. Dan di sini sudah Paulus kau ajak ke sini, kau sama dengan Paulus. Ya, 1000 Paulus tidak akan mundur saya selangkah pun. Ya, nggak apa-apa. Oke. Saya dengan Juma. Lagi, ya. Saya dengan kau sekarang. Kau buktikan. Kawan, Josel bisa Oke, Juma berdua. Moderator Ginca. Josel, bisa aku sebentar lagi Josel? waktunya maghrib, sebentar lagi waktunya Ayo, maghrib. Juma. Kalau mau diskusi Suara nanti kau. malam balik ke sini. Moderator matiin dulu aja semua. Suara Paulus yang kau penuh Roh Kudus aja ke sini. lebih bagus ikut Paulus daripada yang lain. Moderator Josel, matiin bisa dulu. Mau kita bicara data? Josel, Boleh. Tentukan Oke. waktu. Kapan Sekarang Anda aja, bisa? sekarang. Oh, jangan nggak bisa. Sekarang Kalau sekarang Kita, saya sudah oke, kita dikasih tahu maghrib nggak di bisa sini, dengar maghrib. Oke, terus ya. Maghrib aja bang. Habis Juma. maghrib aja kita. Bukan. Matiin Jam dulu. 7 saya ada Habis kelas. maghrib saya Kondisikan. sendiri dengan kalian berempat membahas Nggak tentang usah. Paulus. Oke? Oke, bukan. Oke. Sip. Kita bicara Paulus dan Muhammad. Oke, Anda menggunakan Oke. standar kitab saya ya. Oke. Pakai hadis nggak? Pakai hadis boleh. Pakai hadis boleh, tapi Tafsir. standar pengetahuan saya sebagai seorang Loh, muslim terhadap hadis. standar pengetahuanmu. Pakai Iya dong. pengetahuanmu atau Harus data hadisnya. menggunakan tangga pengetahuan tentang hadis. Anda Ya bawa itu. apa? Anda membawa hadis ilmu apa? Hahaha. Ilmu apa yang Anda bawa untuk mengkaji Ya hadis kalau saya? hadisnya udah tertulis. Paling doktrin gereja yang kamu pakai. Pakai dong, disiplin ilmu yang kami gunakan untuk Enggak. mengkaji hadis. Kenapa Jadi kamu pakai? oke, kalau kamu Kenapa? mau, Ayo, kami Kita- umat saya- Islam saya- tidak saya- menerima hadis kalau hadis itu tidak melalui tangga-tangga oke. sanad. Anda mampu? Sebagai satu Mampu pertanyaan. Sudah dikasih tahu Pak Erben nanti Bukan. setelah Saya kasih maghrib, kisi-kisinya. sudah saya kasih tahu. Saya kasih kisi-kisinya dulu sama Juma. Bentar. kisi-kisi apa? Oke. Lu baca kitab saya agak nggak bisa masuk kisi-kisi. Maksudnya Kasih. hadis-hadis buatan link ya yang kau Oh, maksudnya. bukan. Hadis Jadi kitabnya apa? langsung. Dulu Ben, kami ini Oh, berarti bukan kamu milik bisa kau. kitab saya. Oh, dengarin. Kamu bisa memahami kitab Debat hadis. jangan kok kasih kisi-kisi. Oke, sekarang saya kasih sama Juma. Debat aja, jangan kayak anak kecil. Juma sama aku 10 menit. Juma bisa enggak? Udah. Dibilang kamu 1 hari 1 bulan pun tak kasih waktu. Cuman sayangnya saya mampu di sini. 10 menit aja. Halo, Bahas akal itu. saya udah puluhan tahun tiap malam berdebat dengan kalian. Kok ada saya mundur gitu?
sama kalian? sekarang Ada. dong, 10 menit. Bahkan 10 menit. Desember ini saya akan Ya udah, nggak apa-apa ya. buka dialog terbuka dengan kalian. Saya undang kalian datang di Makassar bulan Desember untuk dialog langsung dengan saya. Berani nggak kalian? Oke, Jawab siap, sekarang. Berani, Bang. Oke, Desember ya. Ingat, Iya, Desember. Erben, Ginca, Aderion, saya tunggu kalian ketemu langsung dengan saya. semua Bang Zuma. Berani. Desember ya, ingat ya, saya akan kirim undangan dengan kalian. Cuma 10 menit aja bisa nggak? Nggak usah, 10 di menit sini aja. sudah maghrib. Ambil nomor antri dulu, ambil Oh, nomor. ya udah. Kita maghrib. Ini kok Tristan deh, nggak sama bisa Tristan dengar deh. ya. Udah dikasih tahu waktunya maghrib. Itu waktunya loh sholat, tantangan masih terbuka lagi. bulan Desember di Makassar, tantangan terbuka itu. Bang Tristan, kita Iya, berdua yuk. siap. Yang bahas yang tadi Bang Tristan. Ya udah, Menjelaskan Mazmur fotosintesis. 100 Mazmur 139 ayat Nggak, aku bahas yang 27. fotosintesis mau Betapa biar aku bahas. sukarnya pikiranmu Tuhan. Kutanya sama kau, Tuhan kau mikir Bentar, pakai jangan, apa? jangan kemana-mana dulu dong. Aku bahas yang fotosintesis. Mazmur mau. 139 ayat 17. Coba bahas. Tristan ini kalau di sini kau kayak Nakal. singa, masuk kau Nakal. kayak EBC, kau kayak Nggak ada kucing. urusan. WFM kalian tendang aku. Takut kalian semua sama aku. Mana ada takut di Urusannya di EBC itu urusannya sama langit. Bang Tristan ini maunya Pak Erben ini mau ngapain sih? Sebenarnya Ya, mau. diskusi Kan? atau Biasalah, mau batu recokin? api. Mau recokin silakan keluar. Siapa yang recokin? Aku Iya, hanya ngobrol bilang sama Tristan Ginca di aja, sini. aku jelaskan. Aku hanya bilang Tristan di sini Kawan-kawan kayak Tristan di singa. sini. EBC kau jadi kucing. Siapa bilang? Ini omongannya nggak benar si ini. Sob Katul itu kok nggak lihat? Bang Tristan, kita lanjutin yang tadi ya, sekarang Bang Tristan. ini ada ayat aneh nih di kitabmu. Mazmur Coba buka. 139 ayat nomor 17 coba itu. buka. Coba buka. Di situ dikatakan, Josel bisa buka nggak? Yode Pape, betapa sukarnya pikiranmu. Ini Tuhan punya pikiran gimana ini? Emang Dia kenapa? mikirnya pakai apa? Pakai otak apa pakai apa? Kan Iya, nyesel. emang kenapa? Tuhan nyesel. Pakai otak apa Iya. pakai apa mikir Tuhan Jadi kau? gini, di kami itu ada namanya antropomorfis ya. Kemarin udah kita jelasin itu ya. Bang Tristan. Berarti Bang Tristan Tuhan kau paham punya artinya ya. otak. Begini. Kan kemarin kita udah bahas tuh apa bedanya antropomorfis dengan mujasima, benar dong? Jawab dulu, Tuhanmu mikir pakai otak enggak? Ah, itu dia. Hah? Sifat kemanusiaan itu yang melekat gitu loh. Iya. Itu antropomorfis. Mikir Tuhanmu tuh pakai otak enggak si Yode Pape itu? Begini, makanya aku bilang ya, kan di klien juga ada namanya mujasima tuh, yang Allah punya betis Oh, lah. kami enggak mujasimah, Bro. Kami enggak mujasimah. Jadi kita nanti Enggak, dia Asar ayat 21, Quran turun dengan perumpamaan. Oh, jangan Begini. salah kau. Iya, Bang Tristan, aku mau tanya satu aja. Iya, itu Satu aja. saat kau nanya balik, kau nggak bisa jawab, kau nanya balik. Oh, udah, kan aku udah jawab itu. Ya pikiranmu Tuhan itu Tuhan tuh Tuhanmu tuh mikir pakai apa? Kan aku udah bilang itu namanya antropomorfis. Iya, pakai apa Melekatkan mikirnya? sifat manusia. Enggak kepada usah keilahian. muter pertanyaannya, Nggak pikir apa-apa. pakai apa. Iya, itu aku udah jawab ya. Jadi gini. Iya, berarti pakai otak. Ya terserah dia lah mau pakai apa, ya. Ya. Dia yang Manusia punya semuanya. manusia Jadi begini. ini otaknya terbentuk saat dia dijanin kan? Siapa bilang? Iyalah. Tahu dari mana? Oh iya itu ada embriologi. Otak itu dari mana emang? Kok nanya balik? Sekarang aku tanya, berarti Tuhanmu itu pernah ada masa pembentukan ya? Kayak di dalam janin gitu. Enggak. Tuhan Bapak kau tuh. Enggak. Itulah Jadi gini, Bang kalau Tristan. bertanya terlalu lancang kayak gini ting jadinya ting. Oh, kenapa lancang? Kalau Jawab lancang aja kau iya atau tanyanya tidak. kayak gitu. Tadi Zuma udah baru Tuhan saja itu jawab. langsung Allah klien mengetahui itu dengar netizen ya. Netizen yang mendengar ini, yang tidak mendengar yang ini. namanya perhatiin ya. Tuhan menyesal itu bukan Tuhan. Tuhan yang nimbang siapa sana bilang nimbang menyesal? sini itu bukan Tuhan. Siapa bilang menyesal? Ah, Mana ayatnya? Kejadian 6 ayat 6. Oke, coba buka. Bukalah sendiri. Buka lah biar kejauh. Josel, Menyesallah Tuhan telah menjadikan Josel, manusia. Bang Elias bisa di-share nggak? Bang Ada Elias? istirahat. Ada istirahat ya. kesel. Si Al bisa dah, Al share screen Karena biar gua jelasin. disifati manusia. Ya nggak apa-apa. Aku jelasin. apa-apa. Silakan. Ya, apa-apa. Saya mau mute semua dulu. Aduh. Nah, sudah silakan. Bang Elias biar aku berdua dulu Bang Elias Moderator. sama Bang Berdua Tristan. aja, berdua